Kisah ini dimulai saat seisi kota tenggelam dalam kekacauan, jeritan keputusasaan menggema di udara. Menyadari situasi yang semakin kritis ini, protagonis kita tahu dia harus bergerak secepat kilat. Di luar sana, monster aneh bermulut raksasa mulai bermunculan dan menyerang warga tanpa ampun. Sementara itu, di obrolan game daring, semua orang panik membahas datangnya kiamat zombie. Namun satu pemain mengeluh karena orang tua rekan setimnya terus menerobos masuk dan membuat suara bising. Lin Fan lalu memakai fitur suara, bertanya pada temannya yang sekarat apakah pacarnya ada di sana. Temannya sungguh terkejut, mengira dia seorang peramal karena gadis itu benar-benar sedang menyerangnya. Wanita di pangkuannya lalu bertanya mengapa dia tiba-tiba berhenti bermain di tengah pertandingan. Seru. Menoleh padanya, gadis itu memperlihatkan mulut yang mengerikan dan langsung menerkamnya tanpa peringatan sama sekali. Mengabaikan jeritan minta tolong temannya, Lin Fan dengan santai menyuruhnya untuk tetap fokus menghancurkan menara musuh. Protagonis kita merayakan kemenangan epik ini. Bersyukur karena bermain tanpa beban tim, terasa jauh lebih mudah. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. Itu adalah tetangganya, Lui Wei, yang memohon bantuan. Pintu terbuka. Dan gadis itu menjelaskan ada orang gila di luar. Dia sangat butuh tempat aman untuk bersembunyi. Pemuda ini setuju membantu, tapi dia meminta gadis itu menutup matanya terlebih dahulu, menciptakan suasana yang menegangkan. Tetangganya patuh tanpa ragu, rela melakukan apa saja demi mendapatkan perlindungan yang dia butuhkan. Dalam sekejap mata, sebuah kilatan cahaya menyilaukan membelah udara, langsung mengarah pada wanita yang terpejam itu. Lin Fan bergumam telah menolongnya agar tidak berubah menjadi monster mengerikan itu. Saat itulah layar sistem ajaib muncul, memberinya 1 poin berharga karena berhasil menyingkirkan 1 zombie dengan sempurna. Pahlawan kita memperkenalkan dirinya sebagai Lin Fan, seorang arsitek biasa yang kebetulan sedang bekerja lembur. Dia membatin bahwa sebuah insiden aneh telah menyeretnya ke dalam kekacauan kiamat epik ini. Dia teringat saat mencoba menolong tetangganya yang cantik. Namun gadis itu tiba-tiba berubah dan menggigitnya. Tepat sebelum dia tumbang, sistem kiamat zombie berhasil bangkit di dalam dirinya. Seketika itu juga, dia terlahir kembali menjadi sosok baru. Lengkap dengan layar sistem status ajaib. Menatap layar tersebut, dia paham bahwa sistem ini memberikan poin atribut jika berhasil mengeliminasi zombie. Tiba-tiba, monster lain muncul di lorong dan mulai melahap sisa-sisa tetangganya yang telah tiada. Makhluk dengan banyak mata itu menghentikan santapannya, menatap tajam sang protagonis kita dengan ekspresi sangat kebingungan. Tanpa berpikir panjang, monster bermulut tentakel itu langsung menerjang ganas ke arah pahlawan kita. Dengan senyum menyeringai, Lin Fan berkata dia hanya ingin memastikan sesuatu, lalu menyuruh makhluk itu menjaga jarak. Hanya dengan 1 serangan telak, dia menaklukkan musuhnya dan kembali menerima poin sistem atas eliminasi tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengunci rapat semua akses demi menghindari serbuan zombie lainnya. Beberapa saat kemudian, meski kelelahan di antara sosok-sosok yang telah tumbang, dia berkata untuk tidak perlu khawatir. Dia akan membantu semuanya. Namun dia menyadari keanehan, mengapa tubuh Nona Hui tidak bangkit kembali seperti yang lain. Dia menebak gadis itu sudah tergigit sebelumnya. Sesuatu yang pasti akan menjadi masalah besar nantinya. Protagonis kita mengeluh karena baunya pasti sangat menyengat. Sungguh memusingkan jika ada yang melihatnya bersama mereka. Sebagai solusi cerdas, dia mengikat semua tetangga yang dia temukan di jalan, mencegah timbulnya masalah baru. Setelahnya, pemuda jenaka ini dengan santai menyeret mereka ke sudut lorong dan membiarkannya terikat rapat, diiringi alunan nada. Tepat pada momen itu, dia mendengar suara aneh dari ujung lorong dan langsung bersiaga penuh. Mengintip ke dalam kegelapan, dia melihat siluet kursi roda mendekat. Sosok itu ternyata zombie yang sangat mengerikan. Memiliki mata merah ganda dengan mulut penuh tentakel yang siap menerkam mangsanya. Dalam sekejap, kekejian itu menerkam sang protagonis dengan kecepatan luar biasa, siap untuk melancarkan serangan. Lewat 1 pukulan bersih, pahlawan kita menaklukkan monster itu, mengenalinya sebagai pamanjang, dan heran bagaimana dia bisa naik, mengubah suasana menjadi candaan. Dia berterima kasih pada zombie itu, karena repot-repot membawakan kursi roda untuknya.
Selanjutnya, pemuda cerdik ini menggunakan kursi roda itu untuk mengangkut tetangganya yang terikat. Berjanji akan mengembalikannya nanti. Dia lalu memarkir kursi roda dan isinya di depan apartemen 203. Di luar sana, sang pahlawan merenung. Meski dunia sedang hancur, dia tetap harus mencari perbekalan untuk bertahan hidup. Menatap tempat sampah, dia bertanya-tanya apakah zombie termasuk sampah basah atau bisa didaur ulang. Lalu mengeluh soal kesendiriannya, namun tiba-tiba dia merasakan aura aneh dan segera menoleh ke arah gedung. Di balkon apartemen, dia melihat pria botak yang sedang mengawasinya. Mengenalinya sebagai putra dari Paman Joe. Tetangga botak itu melambai dengan seringai aneh. Bersikap seolah dunia ini sedang baik-baik saja. Lin Fan ingat pria ini pernah merampoknya bahkan setelah lapor polisi. Dia malah dianiaya lebih parah lagi. Kembali ke masa kini. Pahlawan kita berteriak, menantang tetangganya itu. Apakah dia punya masalah dengannya? Di bawah sini, pria botak itu sangat terkejut melihat keberanian anak tersebut berteriak kencang. Berpikir dia sama sekali tidak takut memancing zombie. Namun, dia merasa senang. Karena anak bodoh pasti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan sesuka hatinya. Pria licik itu mengangkat sebuah papan, menyuruh Lin Fan mengambilkan makanan dan minuman, lalu mengantarnya ke pintu. Dengan wajah sedingin es, sang tokoh utama menolak tegas tuntutan konyol tetangganya itu. Pria berkepala pelontos itu langsung murka, mengumpat kasar karena bocah itu berani mengabaikan perintahnya. Dia mencoba tenang, menawarkan akses ke markas rahasia jika bocah itu mau membantu. Namun, pahlawan kita tetap teguh pada pendiriannya dan kembali menolak tawaran murahan tersebut. Sikap acuh tak acuh pemuda itu membuat sang tetangga kehilangan akal sehatnya. Lalu meremas kertas itu dengan penuh amarah. Ia lalu berteriak histeris. Jika bocah itu ingin hidupnya tamat, ia akan mengabulkannya. Sambil mulai melempar berbagai barang ke arahnya. Barang-barang yang dilemparkan pria pelontos itu hancur berkeping-keping di lantai. Namun tokoh utama kita tetap berdiri tanpa gentar sedikit pun. Keributan itu memancing beberapa monster yang langsung berkerumun menyerbu pemuda yang masih tetap tenang tersebut. Menyaksikan kejadian itu, sang tetangga tertawa puas dan mengejeknya. Mengira bocah itu terlalu ketakutan hingga kakinya kaku. Namun tanpa ragu sedikit pun, pahlawan kita menumbangkan salah satu monster itu dalam satu serangan. Mematikan dan meraih poin tambahan. Notifikasi sistem langsung muncul, mengonfirmasi eliminasi dan poin yang didapat. Melihat hal mustahil ini, pria pelontos itu membeku. Otaknya tak mampu memproses kekuatan mengerikan sang bocah. Ia lalu menunjuk satu monster yang tersisa. Mencibir bahwa orang bodoh yang berani menantangnya pantas mendapatkan nasib buruk. Pemuda itu setuju bahwa masih ada satu yang tersisa. Lalu dengan santai mengangkat sesosok monster ke atas bahunya. Dengan kekuatan penuh, ia melemparkan makhluk buas itu lurus menuju balkon tetangganya yang menjebalkan. Pria itu panik bukan main, berteriak histeris melihat monster terbang ke arahnya. Makhluk itu mendarat tepat di atasnya, menyerang tanpa ampun di balkon apartemennya sendiri. Saat jeritan itu memudar, tokoh utama kita meraih sebuah sepeda dan melaju sendirian membelah jalanan malam yang gelap gulita. Sesampainya di sebuah minimarket, notifikasi sistem baru kembali menyala, memberikannya 1 poin berharga lagi. Rentetan notifikasi poin terus bermunculan. Seiring aksinya membersihkan gerombolan yang terinfeksi di dalam toko tersebut, di dalam, ia dengan santai membereskan sang manajer monster di meja kasir, lalu mengumpulkan semua persediaan yang ia butuhkan. Membawa sepeda dan perbekalan, ia berencana mencari tempat aman untuk meningkatkan levelnya. Tiba-tiba, suara gemuruh menggelegar dan cahaya menyilaukan menerpa wajahnya. Menoleh ke belakang, pemuda itu melihat sebuah bus melaju ugal-ugalan di jalanan. Bertanya-tanya dari mana asal kendaraan raksasa tersebut. Raungan mesin yang memekakan telinga itu memancing pasukan monster raksasa yang kini berlari beringas mengejarnya. Bus itu mendekat dengan kecepatan penuh ke arah pahlawan kita. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat agar pengemudi berhenti. Cahaya lampu yang tajam membutakannya sejenak, memicu ingatan pahit dari masa lalunya. Di dalam mobil, seorang wanita mengeluh muak pada bocah itu, menyuruh sang sopir menyingkirkannya. Di kursi belakang, anak kecil itu memeluk erat boneka beruangnya sambil terisak, merindukan kehangatan pelukan ibunya.
Tangisan itu justru membuat sang wanita murka, membentak, dan mengancam bocah malang tersebut agar segera bungkam. Hilang kesabaran, ia merebut setir mobil yang sedang melaju kencang untuk memaksanya berhenti. Pertengkaran hebat dua orang dewasa di depan itu membuat sang bocah semakin ketakutan. Dengan berlinang air mata, anak kecil itu menatap pemandangan mengerikan di depannya dengan penuh kebingungan dan rasa ngeri. Tiba-tiba saja, mobil itu menghantam kendaraan lain, menciptakan kecelakaan dahsyat yang menghancurkan segalanya di jalan tol. Kembali ke masa kini, seorang pemuda dari jendela bus menyeringai remeh, bertanya apakah ia butuh tumpangan. Pria arogan itu tertawa keras, menyebutkan bahwa jika ditinggal, ia akan jadi camilan lezat para monster. Lin Fan tetap terdiam di luar dengan tenang mengamati situasi di depannya. Di dalam bus, seorang siswa berkacamata memprotes kelakuan teman sekelasnya, mengingatkan bahwa di saat krisis, mereka harus saling menolong. Si perundung membentak bahwa di dunia kiamat ini, dialah yang berkuasa, lalu menyerang bocah berkacamata itu dengan kejam. Ia lalu mendeklarasikan bahwa tanpa kehadiran guru, semua murid teladan kini tunduk di bawah perintah mutlaknya. Dengan seringai jahatnya, si perundung memutuskan untuk berbaik hati dan melempar teman sekelasnya keluar untuk bergabung dengan para monster. Tanpa pikir panjang, ia menendang bocah itu keluar dari bus yang melaju. Jatuh terjerembab ke jalanan aspal. Bus itu terus melaju pergi. Sementara pantulan Lin Fan di kaca spion memperlihatkan dirinya yang ditinggalkan begitu saja. Sang sopir mengejek pahlawan kita yang hanya bermodal sebilah pisau, menyebutnya bodoh karena ingin bertarung sendirian. Namun, tokoh utama kita menatap gerombolan itu, mendeklarasikan dengan tekad membara bahwa ia tidak akan tumbang hari ini. Ingatan tentang ibunya kembali berputar, memintanya menjadi anak yang baik dan berani. Karena suatu hari nanti, sang ibu akan menjemputnya kembali. Mengingat janji suci pada ibunya, dengan pisau di genggaman, ia membulatkan tekad untuk tumbuh menjadi sosok yang membanggakan. Dengan kekuatan luar biasa yang meledak-ledak, pahlawan kita melemparkan pisau dapurnya melesat lurus ke arah bus tersebut. Bilah pisau itu terbang akurat, merobek ban, dan membuat kendaraan raksasa itu hilang kendali sepenuhnya. Bus tersebut menghantam tiang, membuat kaca depannya hancur berkeping-keping akibat benturan keras. Si perundung yang mengemudi terlempar ke tanah, terluka parah, dan mulai mengemis minta tolong. Menangis terseduh bahwa ia belum ingin lenyap. Lin Fan mengayuh sepedanya mendekat. Sementara perundung yang terluka itu mengakui kesalahannya dan memohon dengan iba untuk diselamatkan. Pahlawan kita membalas tajam bahwa ia sama sekali tidak menyesal. Ia hanya ketakutan karena waktunya di dunia ini sudah habis. Dengan senyuman dingin, ia memberitahu bahwa teman baiknya sedang dalam perjalanan kemari, lalu meninggalkannya untuk reuni yang menyentuh hati. Penuh keputusasaan, sang penindas berteriak memohon agar pahlawan kita kembali dan tak meninggalkannya bersama kawanan itu. Tepat saat itu, siswa yang terbuang muncul kembali, kini telah berubah. Berdiri di depan mantan teman sekelasnya. Kawanan monster itu menyerbu bus dan jeritan ketakutan sang sopir menggema di sepanjang jalanan yang sunyi. Sementara itu, Lin Fan mengayuh sepedanya menjauh. Sebuah jeritan membuktikan bahwa kekuatannya kini sungguh luar biasa. Tiba-tiba, seorang wanita bersama anaknya memanggilnya dari jendela sebuah gedung, memintanya untuk segera berhenti. Pemuda itu pun berhenti dan bertanya apa yang ia butuhkan. Wanita itu menunjuk ke arah gadis kecil yang kelaparan. Di depan pintu apartemennya, sang ibu bersimpuh memohon sedikit makanan demi putri kecilnya. Sang pahlawan memberinya 2 labu dan 1 melon musim dingin. Kebaikan hatinya membuat wanita itu terpaku. Saat wanita itu masih tak percaya, tatapan Lin Fan tertuju pada sebuah benda di dalam rumahnya. Ia melihat sebuah pedang pajangan yang tergantung di dinding ruang tamu dan mulai merasa sangat tertarik. Sang pemilik menjelaskan itu hanyalah replika dari sebuah permainan, lalu menawarkannya sebagai senjata perlindungan diri. Sambil tersenyum ceria, pemuda tangguh itu menerima hadiah tersebut, dan wanita itu berkata, mereka tak lagi membutuhkannya. Ia berterima kasih atas senjata itu, dan berjanji akan membantu jika dibutuhkan. Gadis kecil itu hanya menganggapnya aneh. Di luar, pemuda kita mengagumi replika Frostmer barunya, sangat tak sabar untuk mengujinya.
Pada detik yang sama, seorang wanita berambut merah muda terlempar dari gedung, diiringi teriakan agar ia lenyap selamanya. Wanita malang itu menghantam tanah tepat di hadapan tokoh utama kita. Pemandangan tiba-tiba itu sungguh mengejutkannya. Menatap ke atas, ia melihat seorang pria besar di balkon yang mengeluh karena wanita itu berani melawannya. Pria kejam itu menyalakan rokoknya dan menggerutu kesal. Ia bertanya-tanya, kapan bisa menemukan seseorang sepertinya lagi. Pahlawan kita melihat tubuh gadis itu dipenuhi luka yang menyakitkan. Sorot matanya memancarkan keputusasaan dan kemarahan luar biasa. Ia teringat ekspresi itu, persis seperti wajah ayahnya saat ibunya pergi meninggalkannya. Sorot matanya kini berkobar oleh kemarahan. Sang pahlawan menatap tajam ke arah pria di balkon itu. Ia menuntut penjelasan atas perbuatan kejamnya. Pria besar itu murka, bertanya siapa yang berani menantangnya. Ia berteriak bahwa gedung itu adalah wilayah kekuasaannya, dan ia bebas melakukan apapun pada para wanita di sana. Merasakan bahaya yang mengancam, Lin Fen membulatkan tekadnya. Ia harus melindungi ibu dan anak yang telah membantunya tadi. Menggendong tubuh wanita itu, ia bersiap naik ke lantai 5 demi menghadapi sang penjahat yang tak kenal ampun. Pria itu mencibir pemuda kita karena repot-repot membawa tubuh itu. Ia menyebutnya pecundang yang peduli pada hal remeh. Dengan nada yang mengancam, ia menyuruh pahlawan kita pergi, atau dia akan hidup dalam penyesalan selamanya. Penjahat itu mundur ke dalam apartemennya, mengeluhkan nasib buruknya bertemu orang bodoh. Dulu ia tak berani menyentuh wanita. Namun di masa kehancuran ini, ia merasa berkuasa. Tiba-tiba, ketukan di pintunya memecah lamunannya. Suara itu sukses membuatnya terkejut bukan main. Berbekal sebuah tongkat bisbol, ia melangkah mendekati pintu. Mungkinkah ada monster di balik pintu itu? Pria itu terus menggerutu. Kehadiran monster di lorong akan membuatnya sulit mencari mainan baru. Mengintip melalui lubang pintu. Pria itu bertatap muka langsung dengan wajah mengerikan dari wanita yang disakitinya. Ia terhuyung mundur karena terkejut. Benar-benar kebingungan melihatnya. Sementara itu, tokoh utama kita menggunakan lengan wanita itu untuk mengetuk, memancing sang penjahat agar membuka pintunya. Pria kejam itu bernapas lega, menyadari itu hanyalah bocah tadi. Ia menyuruhnya kabur sebelum terluka parah. Dengan senyuman licik, ia berpikir jika dirinya berteriak, monster-monster itu akan datang dan melahap bocah itu bulat. Namun sebelum ia bertindak, pahlawan kita menghancurkan pintu besi itu hanya dengan kekuatan tangan kosongnya. Sang penjahat sangat terkejut melihat kekuatan pemuda itu. Apakah dia benar-benar manusia? Di dalam, Lin Fan melihat alat-alat aneh. Menyadari benda itu digunakan untuk menyiksa korbannya. Pria besar itu mengaum marah. Ia membentak dan bertanya, mengapa bocah itu membawa korban ke rumahnya? Dengan tatapan sedingin es, tokoh utama kita berseru. Ia membawanya untuk menyaksikan bayaran setimpal yang akan diterima penjahat itu. Beberapa saat kemudian, pahlawan tangguh kita menyeret pria yang dibungkam itu melewati jalanan menuju kantor polisi. Penjahat itu meronta dan mencoba berteriak. Tapi sumbatan itu membungkamnya. Lin Fen lalu menegaskan bahwa membawa penjahat ke pengadilan adalah hal paling wajar di dunia. Penjahat itu berteriak bahwa dunia telah hancur. Namun pemuda menawan itu membalas tenang. Ia sudah sering melihatnya di film. Lin Fan menyebutnya sangat bodoh karena tak bisa membedakan antara fiksi dan kenyataan kelam mereka. Setibanya di kantor polisi, sang pahlawan dengan santai melemparkan pria terikat itu ke dalam gedung. Pria kejam itu mengerang kesakitan. Bagaimana mungkin bocah itu punya kekuatan besar untuk melemparnya seperti itu? Ia lalu mencibir sinis. Tak ada lagi yang akan menghukumnya karena dunia sudah berakhir. Namun dengan senyuman misterius, pahlawan kita berkata dia salah besar. Masih ada seseorang di sini. Tiba-tiba, puluhan titik cahaya merah muncul dari dalam kegelapan. Sang penjahat hanya bisa menatap penuh teror. Para polisi yang telah berubah itu merangsek maju mengelilinginya. Pahlawan kita berkata, mereka akan tetap menegakkan keadilan. Meski telah tiada, keesokan harinya, sebuah kelompok di dalam mobil lapis baja tiba di perpustakaan Kota Hong untuk menjalankan sebuah misi penting. Sang sopir yang memilih berjaga di luar mengingatkan teman-temannya
agar ekstra waspada di dalam sana. Sang pemimpin wanita anggun berbalut setelan jas, menginstruksikan anak buahnya untuk fokus mencari buku teks medis. Saat masuk, seorang bawahan menghela napas lega. Merasa beruntung tidak ada monster di sekitar. Namun, sang ketua mendadak menghentikan langkah mereka. Instingnya merasakan ada sesuatu yang janggal. Dengan penuh kehati-hatian, dia mengintip dari celah pintu. Memastikan jalur di depan benar-benar aman terkendali. Salah satu bawahannya bersikeras semua aman. Menganggap bosnya hanya bersikap terlalu paranoid dan berlebihan. Mengabaikan ocehan itu, dia menyuruh semua diam dan mencari rak medis. Tiba-tiba saja, Lin Fan muncul dengan senyum hangat, menyapa kelompok yang langsung mematung kaget itu. Mereka tersentak mundur, dan seorang pria menunjuk ke arahnya. Mengira ia adalah monster yang bisa bicara, sang tokoh utama dengan santai mengklarifikasi bahwa dia manusia. Tapi sang ketua dengan curiga menanyakan tujuannya. Memegang buku. Dia menjawab sarkastis bahwa dia sedang membaca karena ini memang perpustakaan. Seorang bawahan berbisik pada bosnya bahwa anak itu benar, yang langsung dibalas dengan tatapan murka, menyuruhnya diam. Lin Fan berkata, tidak ingin cari masalah, dan dengan sopan meminta mereka agar memelankan suara. Saat ia berlalu, seorang pria mengenali pedang pahlawan kita dan bergumam bahwa anak itu pasti sudah gila. Sang ketua lalu memerintahkan pasukannya untuk tetap tenang dan menghindari konfrontasi dengannya, apapun risikonya. Dia merasakan aura berbahaya memancar darinya. Lalu mendesak timnya segera mengambil buku agar bisa secepatnya pergi. Kelompok itu bergegas menggeledah rak mencari buku medis. Namun sang wanita kembali membeku. Melihat tokoh utama kita duduk santai membaca di meja, kecurigaan sang ketua memuncak. Dia pun secara langsung bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dari mereka. Pahlawan kita dengan polos menjelaskan bahwa mereka harus meminjam buku sesuai prosedur. Karena itu, fasilitas umum. Kelompok itu terperangah bertanya-tanya dari rumah sakit jiwa. Mana dia kabur? Wanita itu bertanya, apakah dia sadar situasi di luar sana? Menganggapnya benar-benar sudah berhalusinasi. Duduk dengan tenang, ia menjawab bahwa ia sadar soal kiamat. Tapi selain itu, semuanya masih terasa sama. Sang ketua tim masih meragukan ucapannya. Wajahnya menampakkan ketidakpercayaan yang begitu luar biasa. Salah satu pria menjadi kesal, menyarankan agar mereka mengurus urusan sendiri saja, lalu segera pergi. Lin Fan setuju dan memperkenalkan dirinya, menawarkan bantuan jika mereka bertemu bahaya saat pulang. Kelompok itu dibuat tak bisa berkata-kata oleh tawaran aneh itu, menatapnya dengan penuh kebingungan. Setelah mengucapkan terima kasih singkat, mereka memutuskan kabur secepat kilat. Yakin dia sangat gila dan berbahaya. Sendirian di perpustakaan, pahlawan kita menghela napas karena mereka pergi begitu cepat tanpa bertukar nama. Dia pun memutuskan fokus belajar pertanian agar bisa hidup mandiri. Jauh di pangkalan bawah tanah, seorang ilmuwan menyadari bahwa aktivitas seluler pada para korban infeksi terus meningkat. Peneliti lain bertanya apakah ini pertanda para monster sedang berevolusi saat mereka menganalisis sebuah spesimen. Dua atasan berdiskusi tentang penciptaan antibodi, namun virus ini sungguh di luar segala hal yang pernah mereka temui. Salah satu berteori bahwa para monster itu sebenarnya tubuh yang bangkit kembali, hidup dalam wujud yang sama sekali baru. Kembali ke kompleks, Lin Fan menemukan tempat sempurna untuk memulai kebun komunitasnya. Dengan pedang tersarung di punggung, ia bersiap mempraktikkan semua ilmu yang ia pelajari dari buku. Pemuda itu lalu berteriak ke arah bangunan sekitar, memperkenalkan diri dan rencana besarnya untuk menanam sayuran. Namun teriakannya justru menarik perhatian puluhan monster yang langsung berlari kencang menerjang ke arahnya. Tentu saja gerombolan monster itu bukan tandingannya. Mereka dengan mudah dilumpuhkan satu demi satu. Dengan pedang terhunus, sang tokoh utama menghadapi pasukan itu tanpa gentar sedikit pun. Melalui tebasan presisi yang kilat, ia menumbangkan setiap monster. Meraup poin sistem yang melimpah ruah. Puas dengan hasil kerjanya, dia dengan ceria mengumumkan kini bisa bercocok tanam tanpa perlu cemas akan serangan monster. Menatap musuh yang tumbang, dia menyimpulkan tidak ada orang lain di sekitar, memastikan hasil panennya kelak akan aman. Perutnya mendadak berbunyi nyaring.
membuatnya memutuskan harus makan dulu sebelum mulai menggarap kebun barunya. Dia kemudian pergi mengunjungi ibu dan anak itu, berbagi hidangan mie instan yang hangat bersama mereka. Sang wanita yang cemas akan masa depan berkata, tidak bisa terus menerima kebaikan ini selamanya. Pemuda itu lalu dengan santai bertanya, apakah ada yang bisa ia bantu untuk mereka? Wanita itu sungguh terkesiap mendengar tawaran bantuannya yang begitu tulus, sederhana, dan tepat sasaran. Mengumpulkan seluruh keberaniannya, dia bilang ingin membawa putrinya dan pergi bersamanya mencari tempat yang lebih aman. Wajah sang tokoh utama langsung berbinar mendengarnya. Lalu antusias menawarkan bantuan pindah ke lingkungannya sendiri. Wanita itu kebingungan mendengar soal bayar sewa. Ragu, apakah mereka hidup di planet yang sama? Sementara itu di gedung lain, sekelompok penyintas berjuang keras bertahan. Di tengah kiamat ini, tiba-tiba ponsel berdering nyaring. Mengejutkan seorang pria yang penuh harap itu, tim penyelamat. Ia lalu mengangkat telepon dari seseorang bernama Chen. Sungguh mengejutkan. Suara di ujung sana malah bertanya soal menyewa rumah. Pria itu langsung menutup telepon dengan kesal. Berasumsi itu hanya orang gila yang sedang iseng. Dia lalu mengomel bahwa kiamat datang tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda bala bantuan sedikit pun. Namun sungguh mengejutkan. Teleponnya berdering lagi. Nomor aneh yang sama masih terus bersikeras menghubunginya. Dengan amarah meledak, pria itu membentak tokoh utama kita. Padahal ia hanya ingin menyewa rumah untuk ibu dan anak itu. Tokoh utama kita menutup teleponnya, mengeluh betapa mudahnya orang-orang zaman sekarang terpancing emosi. Tanpa ragu, ia menelepon pria itu lagi, membuat wanita di sebelahnya terdiam kebingungan. Di seberang sana, pria itu mengamuk. Namun Lin Fan dengan santai menegaskan, ia hanya ingin menyewa rumahnya. Kehabisan kesabaran, pria itu akhirnya setuju. Ia menyebutkan lokasinya dan menantang Lin Fan untuk datang. Pahlawan kita bersorak gembira, menyuruh ibu dan anak itu menunggu rumah baru mereka. Sebelum diprotes, ia sudah melesat pergi, meninggalkan mereka berdua. Di atap, seorang rekan bertanya pada Chen apa yang terjadi. Ia pun menjawab, hanya orang bodoh. Temannya lalu menariknya menjauh untuk membicarakan rencana rahasia yang sangat penting. Ia berbisik, dengan persediaan saat ini, mereka hanya bisa bertahan setengah bulan lagi. Temannya mengusulkan untuk membuang 4 lansia demi menghemat makanan. Dengan senyum licik, ia menawarkan diri untuk menyingkirkan para pria lainnya juga. Ia bahkan berencana menyingkirkan wanita yang kurang menarik dan hanya menyimpan yang paling cantik untuk mereka. Keduanya menatap para wanita dengan tatapan penuh kelicikan. Sepakat untuk bersenang-senang nanti. Sementara itu, Lin Fan mengayuh sepeda melintasi jalanan penuh monster dengan status stamina-nya yang terus melonjak tajam. Dari atas gedung, para penyintas melihat pemuda itu bersepeda santai di tengah kekacauan. Seseorang meneriakinya bodoh, yakin ia takkan bertahan lama. Tokoh utama kita mengayuh dengan lincah, menari di antara para monster saat ia mendekati tujuannya. Ia tiba di tujuannya, kondominium mewah grup International Fang, dan matanya berbinar penuh kekaguman. Menoleh ke belakang, ia baru sadar telah berhasil mengecoh kawanan monster yang mengejarnya. Kembali ke atap, Chen meyakinkan kelompoknya, di bawah pimpinannya, mereka semua akan hidup makmur. Di saat yang sama, 4 lansia di kelompok itu sedang berbincang pelan di sudut atap. Mantan tentara itu merasa mereka hanya menjadi beban, dan dunia membutuhkan pemuda untuk bangkit. Seorang pensiunan insinyur militer menatap pasrah, menerima takdir suram ini. Mantan tentara itu bertanya pada sang insinyur, yang menjawab bahwa bertahan hidup adalah satu-satunya hal penting. Seorang pensiunan guru menghibur suaminya, memintanya untuk tidak meminta maaf karena telah membawanya ke situasi ini. Di sisi lain, Chen dan tangan kanannya merayakan keberhasilan mereka mencuci otak yang lainnya. Pria itu mengutarakan rencananya menyingkirkan para lansia demi menguasai segalanya. Namun tiba-tiba, salah satu lansia berdiri, mengungkapkan bahwa mereka mendengar semuanya. Mantan tentara itu berkata, mereka tak perlu repot. Para lansia akan menunggu akhir dari segalanya dengan damai. Kepanikan pun melanda para penyintas. Mereka mulai berteriak untuk melempar para lansia itu dari gedung demi menghindari masalah. Tepat saat itu, ketukan terdengar di pintu atap, dan suara santai memanggil Tuan Chen.
Semua orang terkejut saat suara itu memperkenalkan diri sebagai penyewa rumah yang menelepon tadi. Chen yang murka berteriak pada pendatang baru itu, mempertanyakan siapa yang berani bercanda di tengah kiamat. Tiba-tiba, pintu besi itu hancur terlempar oleh kekuatan dahsyat, membuat semua orang terlonjak kaget. Lin Fan muncul di balik debu, meminta maaf sambil berkata, ia tak menyangka pintunya begitu rapuh. Tangan kanan Chen berbisik licik, merencanakan pemuda itu sebagai umpan monster. Keduanya tersenyum jahat, sepakat menyelesaikan dua masalah sekaligus. Pahlawan kita bertanya siapa Tuan Chen, dan pria itu menjawab bahwa ini wilayahnya, menyuruhnya segera pergi. Pemuda ceria itu berterima kasih dan menyodorkan uang 5.000 sebagai biaya sewa, membuat Chen semakin kebingungan. Habis kesabaran, Chen merampas uang itu, menyuruh si bocah tinggal sesukanya, asalkan ia segera menghilang. Saat berbalik pergi, pahlawan kita mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal, meninggalkan orang-orang di atap dalam kebingungan total. Ia lalu mendekati para lansia dan bertanya, apakah Tuan Agen Zhou ada di antara mereka? Semuanya terkejut. Pemuda itu mengenali sang insinyur dari televisi, menyebutnya pahlawan atas karyanya pada teknologi senjata negara. Tokoh utama kita bertanya apakah mereka berencana turun dari atap, karena di luar sana sangat berbahaya. Sang mantan tentara menjelaskan, mereka lebih memilih menyisakan sumber daya untuk generasi muda. Dengan tatapan tajam yang penuh tekad, raut wajah pemuda itu berubah menjadi sangat serius. Kelompok Chen gemetar melihat tatapan bocah itu. Pemimpin mereka baru menyadari bahwa pemuda ini sangatlah berbahaya. Pahlawan kita menawarkan perlindungannya pada para lansia, menegaskan bahwa ia cukup kuat untuk menjaga mereka. Mantan tentara itu menolak halus, merasa hanya merepotkan. Mereka sudah cukup bahagia mengetahui pemuda hebat sepertinya masih ada. Namun pemuda teguh itu memaksa, menawarkan tempat tinggal di lingkungannya. Sebuah tawaran yang membuat para lansia tercengang. Tanpa memberi celah untuk menolak, tokoh utama kita menggandeng tangan para lansia itu dan menuntun mereka pergi dengan penuh keyakinan. Tangan kanan Chen mencoba menghadang, tetapi sang pemimpin menahannya, menyuruh agar mereka dibiarkan pergi begitu saja. Chen menjelaskan bahwa rencana awal mereka belum berubah, dan pemuda itu takkan mengacaukan tujuan utama mereka. Sambil tersenyum licik, ia berencana menggunakan para lansia itu sebagai umpan monster, demi menyingkirkan semua orang. Saat perlahan menuruni anak tangga, sang jagoan menebas semua rintangan di jalurnya menggunakan pedangnya. Ia kemudian menatap tajam ke atas, memergoki kelompok Chen tengah mengawasi mereka dari ujung atap. Anak buah Chen mulai melempar berbagai benda berat dari atas atap, murni untuk memancing perhatian para monster mengerikan itu. Para lansia itu sungguh terkejut melihat betapa kejamnya pemuda tersebut. Bertanya-tanya, mengapa mereka begitu jahat? Namun dengan tatapan dingin, sang karakter utama menyebut mereka jauh lebih buruk dan takkan pernah berhenti. Sang mantan prajurit akhirnya menyadari, kelompok Chen berniat menjadikan mereka sebagai umpan segar bagi para monster kelaparan. Sang insinyur pensiunan menyadari ada kejanggalan di permukaan tanah. Lalu langsung bertanya pada rekan-rekannya. Ia sungguh takjub melihat lautan monster yang telah tumbang berserakan di sekitar halaman. Sang mantan prajurit sangat ragu. Ada orang yang menemukan cara untuk menyingkirkan para monster itu. Dengan begitu mudah, dengan senyuman penuh percaya diri, jagoan kita menjelaskan bahwa ia harus menyingkirkan para monster itu demi mencapai mereka. Para lansia itu benar-benar terpukau oleh kenyataan tersebut. Berseru tak percaya melihat betapa dahsyatnya kekuatan pemuda itu. Di atas atap, anak buah Chen tak mendengar apapun dan bingung melihat banyaknya monster yang tumbang di bawah sana. Dengan penuh rasa curiga, Chen melangkah ke ujung atap untuk membuktikan semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Begitu memastikannya, ia terbelalak kaget, menyadari pemuda itu jauh lebih tangguh dari bayangannya. Dalam sebuah kepanikan, tangan kanan Chen nekat mencoba melempar salah satu rekannya sendiri dari atas gedung tersebut. Pria malang itu menoleh ke arah kelompoknya, lalu bertanya, mengapa semua orang menatapnya dengan tatapan yang sangat aneh. Penjahat itu lalu berseru bahwa jika lemparan benda tidak berhasil, mereka akan menggunakan aroma manusia hidup sebagai umpan yang sempurna. Chen sangat memuji kecerdasan bawahannya itu.
sementara yang lain bersorak gembira mendukung rencana kejam kelompok mereka. Tiba-tiba, jeritan kepanikan meledak dari arah atap dan jagoan kita langsung berbalik terkejut. Para monster entah bagaimana telah muncul di atap, lalu mulai menyerang kelompok licik itu tanpa memberi celah untuk kabur. Dari puncak bangunan tinggi itu, anak buah Shen mengawasi hasil rencana mereka sambil merayakan penderitaan orang lain dengan tawa bahagia. Para lansia sungguh ketakutan saat melihat kawanan monster itu terus merangsek maju, menyerang orang-orang yang terjebak di atas sana. Jagoan kita kemudian bertanya kepada sang mantan prajurit, apakah ia memiliki mobil? Karena sepedanya takkan sanggup membawa mereka semua. Sambil tersenyum riang, pemuda itu menyebut bahwa sepedanya tak bisa mengangkut sebanyak ini, sehingga mereka pasti butuh kendaraan lain. Ia lalu menyuruh para lansia untuk pergi lebih dulu, karena ia harus mengurus sesuatu sebelum mereka bisa berkumpul kembali. Kelompok lansia itu mencoba membujuknya agar ikut pergi bersama. Namun sang pemuda bersikeras bahwa keselamatan mereka jauh lebih berharga saat ini. Sang insinyur pensiunan meminta yang lain untuk tenang, sepenuhnya percaya bahwa pemuda itu punya rencana hebat. Sementara itu, jagoan kita menghadapi gerombolan monster tersebut, mengejek stamina fisik mereka yang sangat menyedihkan. Seorang diri, ia berdiri menantang lautan monster yang saling bertumpuk di depan gerbang keamanan, yang masih terkunci rapat. Dari atas atap Chen dan rekannya asyik menyaksikan pemandangan itu. Bertanya-tanya mengapa bocah itu malah berlari lurus menuju kerumunan monster. Chen pun tertawa lepas, menyimpulkan bahwa bocah itu tidak sengaja membuka gerbangnya dan kini lari terbirit-birit dalam ketakutan. Ia mencibir remeh dan berkata, lari adalah insting bertahan hidup paling dasar yang bahkan tidak bisa dilawan oleh seorang pengecut. Namun tangan kanan Chen tiba-tiba menyadari ada kejanggalan dengan arah lari bocah itu. Keduanya pun seketika panik, menyadari bahwa sang jagoan sedang memancing gerombolan monster tersebut langsung ke arah mereka. Gelombang monster melonjak maju, bergegas menuju gedung tempat kelompok itu berada. Begitu haus akan mangsa, sesampainya di pintu masuk gedung, jagoan kita menatap para pria di atap, lalu santai bertanya apa yang sedang mereka rencanakan. Dengan seringai penuh ironi, ia berkata hanya ingin sedikit membantu dengan membawakan hadiah, berupa para monster yang paling mereka dambakan. Kerumunan monster ganas itu langsung menginvasi gedung, berkerumun menaiki tangga menuju atap. Tempat orang-orang licik tersebut kini sepenuhnya terjebak. Kelompok licik itu tenggelam dalam kepanikan, menjerit ketakutan saat para monster mendekat. Jauh dari kekacauan, sang jagoan dengan ceria memanggil semua orang menikmati makan malam hangat di apartemen yang amat aman. Mereka semua makan malam bersama, tak henti berterima kasih kepada sang jagoan karena telah menyelamatkan dan memberi mereka harapan. Itu baru, gadis kecil FF menatap pemuda itu. Dengan polos bertanya, mengapa sang jagoan memperhatikannya dengan tatapan aneh seperti itu. Jagoan kita malah menanyakan keberadaan tas sekolahnya, yang membuat gadis itu sangat kebingungan. Ia menjelaskan bahwa Nenek Lang, mantan guru hebat, bisa terus mengajarinya meski di tengah kiamat sekalipun. Gadis kecil itu sontak mengeluh kepada sang ibu. Merengek tak sudi memikirkan pelajaran menyebalkan saat dunia sedang menuju ujung kehancuran. Sang ibu mencoba menenangkannya dengan lembut, menasihati agar ia menurut. Karena belajar adalah satu-satunya hal normal yang masih bisa dilakukannya. Dan begitulah, kondominium Sinar Mentari milik Lin Fan kini menyambut 6 penghuni baru. Kembali menghidupkan suasana hangat di tempat tersebut. Pemuda itu kemudian pamit sejenak untuk membuang sampah sekaligus mengambil tas sang gadis. Meninggalkan orang-orang yang masih asyik bercengkerama di meja makan. Di luar, 2 monster berjalan terhuyung di jalanan, merayap pelan menuju salah satu rumah di dalam kompleks. Namun sebelum bisa mendekat, 2 panah melesat presisi menembus target, melumpuhkan kedua ancaman tersebut hanya dalam sekejap mata. Dari balik jendela, seorang pemuda dengan busurnya tersenyum puas. Pekerjaan ini terlalu mudah. Baginya, jalanan kini telah bersih tanpa hambatan berarti. Di sebuah garasi, kelompok perpustakaan sedang serius membahas sisa persediaan dan fasilitas air. Terdekat, tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengejutkan sang pemanah. Ada apa di luar sana? Gelombang suara super keras bergema membelah jalanan.
Seluruh monster di sekitar sana langsung menoleh dengan beringas. Sang pemimpin kelompok menatap tajam dari kejauhan. Orang gila mana yang berani memancing keributan semengerikan ini? Di tengah kepanikan mutlak, seorang wanita berlari sekencang mungkin. Dia menjerit panik saat lautan monster mengerikan mengejarnya tanpa ampun. Dalam sekejap mata, sebuah cakar raksasa menembus tubuh monster itu, menghancurkannya berkeping-keping hanya dengan satu serangan fatal. Monster raksasa berotot mendadak muncul. Aura mengerikannya sukses membuat siapapun yang melihatnya gemetar ketakutan. Pemimpin kelompok terbelalak melihat mutasi gila ini. Apakah monster-monster itu bisa berevolusi? Tiba-tiba, sebuah tempat sampah berjalan muncul di jalanan. Suara anehnya langsung mengalihkan perhatian semua orang. Wanita itu tersentak kaget oleh gangguan baru ini. Jangan-jangan ada monster raksasa lain yang datang. Buk! Tempat sampah itu menabrak si raksasa. Dari balinja, Linvan malah tersenyum santai dan meminta maaf atas tabrakan itu. Tanpa rasa takut, sang tokoh utama malah mengajak monster itu lari malam bersama sebagai permintaan maaf. Pemimpin kelompok perpustakaan langsung mengenali pemuda nekat itu. Dia sungguh tak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini. Salah satu anggotanya sadar, pemuda itulah yang memancing para monster pergi. Berkat aksi gilanya, mereka semua selamat. Adegan meluas menampilkan tokoh utama kita berlari secepat kilat menyusuri jalanan. Sementara monster raksasa itu mengejarnya dengan buas. Lelah berlari, dia memutuskan mencari tempat lain untuk membuang sampahnya. Tiba-tiba, sekelompok pria berteriak dari atas balkon. Mereka mengejek dan bertanya, apa yang sedang dia lakukan di bawah sana? Dengan polosnya, dia menjawab hanya sedang mencari tempat buang sampah. Soalnya, tempat sampah utama di lingkungan ini sudah penuh. Para pria itu tertawa meremehkan. Mereka mengejek anak ini karena masih memikirkan sampah. Di tengah kiamat, sang tokoh utama membalas santai. Bukankah buang sampah itu kegiatan normal? Dia bahkan menawarkan bantuan dengan senyum cerianya. Pemimpin kelompok itu mulai kesal dengan sikap santainya. Dia mengancam akan mengirim pasukan bayaran untuk memberinya pelajaran. Tetap tenang, pahlawan kita hanya pamit dan pergi. Keberaniannya sukses membuat para pria itu naik pitam. Mereka lalu berencana memancing monster ke sana demi melihat anak itu menderita. Mereka mulai berteriak dan membuat keributan besar, berharap memancing perhatian monster di jalanan. Namun anehnya, jalanan tetap sunyi senyap. Tidak ada satupun monster yang muncul. Mereka kebingungan setengah mati. Apakah semua monster lenyap? Sampai salah satu dari mereka menyadari ada sesuatu yang mendekat. Tokoh utama mendadak muncul di balkon mereka. Dia menyuruh mereka santai dan tak perlu cemas soal monster di luar. Dengan santai dia melangkah masuk ke apartemen. Dia pamit sebentar karena harus mengurus beberapa hal penting di tempat lain. Sang pemimpin meledak dalam amarah atas kelancangan ini. Mengatainya bocah amatir. Tiba-tiba, suara keras dari atap mengejutkan mereka semua. Gawat, mereka tidak sendirian di sini. Salah satu pria bertanya dengan panik. Suara apa itu? Dengan langkah gemetar, mereka mendekati jendela untuk mencari tahu. Sosok mengerikan bermata merah menyala muncul dari atap. Ia mengaum buas ke arah para pria yang kini pucat pasi. Dari luar, tokoh utama kita mengamati kekacauan itu dengan ceria. Dia bercanda kalau para pria itu sepertinya akrab dengan para monster. Tak lama, telinganya menangkap suara misterius dari toko buku terdekat. Rasa penasarannya memuncak, dan dia bergegas menyelidikinya. Saat mendekat, samar-samar terdengar tangisan bayi dari dalam sana. Tanpa ragu, dia melangkah masuk untuk memastikan keadaannya, menapaki tangga toko buku. Dia keheranan, benarkah ada bayi sendirian di tempat ini? Sesampainya di atas, pemandangan tragis menyambutnya. Seorang wanita malang yang terikat pada seutas tali. Dia tersentak sadar. Bayi kecil itu masih bertahan, tapi mengapa sang ibu harus mengambil keputusan terakhir yang begitu menyayat hati ini? Sang tokoh utama menduga wanita itu mungkin sudah kehabisan tenaga untuk melindungi permata hatinya. Melihat lebih dekat, wanita itu memeluk erat bayi yang menangis. Dengan penuh kelembutan, dia mengambil dan menenangkan anak itu. Ia berjanji akan membawa bayi ini keluar dengan selamat. Di dekat sana, sebuah buku harian tergeletak. Dia membukanya perlahan.
mencoba mengungkap rahasia kelam yang tertinggal di tempat ini. Catatan itu menceritakan kisah pilu. Makanan telah habis, tak ada tim penyelamat, dan waktu sang ibu perlahan mencapai batasnya. Demi melindungi malaikat kecilnya dari bahaya, ibu hebat ini rela merusak giginya sendiri dan menutup rapat mulutnya dengan lakban. Dalam pesan terakhirnya, dia memohon, siapapun yang menemukan anaknya, tolong biarkan dia merasakan kasih sayang. Meski harus merepotkan, hati sang tokoh utama bergetar hebat. Dengan tatapan penuh tekad, dia berjanji pada wanita itu akan memastikan putranya terus bertahan. Tiba-tiba, suara pantulan bola basket memecah keheningan. Pemuda itu tersentak kaget. Dia menoleh dan melihat bola itu memantul sendiri di tengah kegelapan. Insting bertarungnya langsung menyala tajam. Dari atas langit-langit, sesosok monster mengerikan bermata merah menyala dan bergigi tajam. Melompat ganas, serangan maut mengincarnya. Pahlawan kita berhasil menghindar tipis. Dia sadar, kecepatan monster ini jauh melebihi makhluk apapun yang pernah dilawannya. Dia berpikir keras, bagaimana bayi ini bisa bertahan dengan monster sekuat itu di sekitarnya. Sampai sebuah kenyataan mengejutkan menghantam pikirannya. Fakta mengerikan terungkap, monster licik itu ternyata sengaja memanfaatkan tangisan bayi sebagai umpan sempurna untuk memancing mangsanya mendekat. Monster itu menerjang lagi. Tapi pemuda kita sudah siap menyambutnya. Tebasan pedangnya melesat sempurna, menumbangkan zombie evolusi itu dan memberinya 3 poin sistem berharga. Sambil menggendong si bayi mungil, ia terheran-heran. Padahal sebelumnya, semua zombie yang ia temui tidak punya otak cerdas sama sekali. Astaga! Rupanya monster ini belajar memakai umpan dari membaca buku. Ini bukti nyata kalau ilmu pengetahuan adalah kekuatan mutlak. Tanpa buang waktu, pahlawan kita memborong buku dan alat tulis. Tentu saja, ini demi masa depan Wayi kecil. Sementara itu, jauh di bawah pasir gurun, para ilmuwan tengah membedah rahasia mutasi ini. Salah satu dari mereka meneliti kristal merah yang diambil dari monster mutan. Seorang perwira militer menjelaskan bahwa kristal bercahaya itu ditemukan saat mereka memeriksa sisa tubuh monster yang mencurigakan. Ilmuwan itu menuntut laporan lengkap demi memecahkan misteri evolusi ini. Seorang prajurit melapor, peluru penembak jitu pertama tepat mengenai kepala monster. Tapi makhluk itu terus maju. Meski kepalanya tertembak, monster itu tetap melesat ganas ke arah markas sebagai badai tak terhentikan. Makhluk mengerikan itu baru benar-benar tumbang setelah rentetan tembakan beruntun menghancurkan kepalanya tanpa sisa. Sang perwira masih mematung tak percaya. Padahal, biasanya satu tembakan di kepala sudah cukup untuk menaklukkan zombie manapun. Peneliti itu menyimpulkan bahwa para monster kini berevolusi menahan tembakan. Kekhawatiran menyelimuti hatinya. Mengingat markas mereka yang tersisa kini semakin terisolasi dari dunia luar. Tiba-tiba, perwira itu mencetuskan ide gila yang terinspirasi dari novel fiksi yang sering ia baca. Ia bercerita, di dalam novel, manusia menaklukkan monster demi merebut kristal dan bangkit menjadi manusia super tak tertandingi. Mendengar itu, sang ilmuwan hanya bisa melongo. Memakai novel fiksi sebagai landasan penelitian medis benar-benar tidak masuk akal. Dari sana seorang wanita bergaun anggun mengintip dari jendelanya. Jantungnya berdebar kaget saat melihat siluet seseorang di luar sana. Ia terbelalak melihat Lin Fan berjalan santai di jalanan penuh monster. Pahlawan kita yang merasakan tatapan itu menoleh, membuat sang wanita melompat mundur karena panik. Sang pembuat konten makanan manis, Sushi Axial Yao, bersembunyi dengan gemetar, takut ketahuan. Sementara di luar, pahlawan kita justru tersenyum riang, menyadari ada penyintas lain di tengah kekacauan dunia ini. Tiba-tiba, deruman mesin mobil memecah keheningan. Ia segera menoleh untuk melihat apa yang sebenarnya mendekat di jalanan. Sebuah mobil mengerem tajam di depan kantor polisi, memuntahkan sekelompok pria berwajah garang. Anggota geng Kotahang itu bersiap menerobos masuk, berburu sesuatu di dalam sana. Pahlawan kita melambaikan tangan dengan santai, meski hidungnya menangkap aroma kekejaman yang pekat dari tubuh mereka dari kejauhan. Salah satu preman itu terkejut melihat manusia hidup. Ia langsung menyarankan untuk menyingkirkan pemuda itu agar rencana mereka aman. Namun,
Sang pemimpin melarang keras. Mereka tidak boleh memancing para monster datang, karena misi dari bos besar adalah prioritas utama. Sang sopir memilih berjaga di mobil. Diam-diam merencanakan niat licik untuk menjadikan bocah itu umpan bagi para monster kelaparan. Namun seketika, Lin Fan sudah muncul di balik kaca mobil. Senyum dinginnya merekah, menatap pria itu dari jarak yang sangat mencekam. Dengan wajah polos tak berdosa, ia menyapa ramah dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Sang sopir langsung pucat pasi. Tak percaya melihat kecepatan mustahil pemuda itu. Di luar, anggota geng lainnya melongo keheranan melihat pemuda asing itu malah asyik mengobrol dengan sopir mereka. Pria di dalam mobil berusaha menutupi kepanikannya. Lalu bertanya apakah teman-temannya sudah menemukan barang incaran bos mereka. Pemimpin kelompok tersenyum congkak. Dengan pasokan senjata yang baru mereka dapatkan, hidup mewah kini sudah di depan mata. Ia lalu bertanya bagaimana pemuda itu bisa bertahan sendirian. Saat pahlawan kita membeberkan taktik konyolnya, preman itu melongo bingung, merasa ada yang salah dengan telinganya. Suasana mendadak tegang. Sang pemimpin geng mengacungkan laras senjatanya, mengancam pahlawan kita untuk segera mundur-mundur. Senyum meremehkan terukir di wajahnya. Ia menanteng. Apakah bocah ingusan ini paham betapa berbahayanya benda yang ia pegang? Namun, Lin Fan sama sekali tak gentar. Tatapannya menajam, menebak dengan jitu bahwa komplotan ini baru saja menjarah gudang senjata. Kepolisian! Pemimpin itu menggeram, marah. Di era kiamat ini, hukum sudah hancur. Ia merasa pemuda itu terlalu meremehkan kekuatan kelompoknya. Tebasan kilat, pahlawan kita melesat lebih cepat. Melucuti sang pemimpin beserta senjatanya dalam sekejap. Dengan senyum sinis, ia meminta maaf. Ia beralasan terlalu terbiasa menebas monster sampai lupa menahan diri di depan manusia. Tak terima, preman lain langsung menodongkan senjata penuh amarah. Namun sebelum pelatuk ditarik, kilatan pedang kembali menyambar. Senjata api kokoh itu terbelah dua dengan sangat rapi. Hanya dalam satu tebasan sempurna. Sisa anggota geng jatuh, terduduk dipenuhi teror. Kekuatan dan kecepatan pemuda ini benar-benar di luar nalar manusia biasa. Sialnya, keributan itu mengundang perhatian para monster. Sang sopir menjerit histeris, menyuruh rekan-rekannya segera melompat ke dalam mobil. Lautan monster dengan cepat mengepung kendaraan mereka. Kepanikan memuncak, menjebak para preman itu dalam situasi yang amat genting. Tanpa rasa setia kawan, sopir itu menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan teman-temannya tenggelam di tengah amukan gelombang zombie. Preman-preman malang itu menjerit penuh keputusasaan. Saat kawanan makhluk buas merangsek maju, terkepung rapat, mereka tak punya celah untuk lari dan harus menghadapi takdir kelam mereka. Pahlawan kita hanya menonton dengan santai, menyindir bahwa para penghuni kota ini sangat antusias memberikan sambutan hangat pada orang jahat. Dengan gerakan melompat yang elegan, ia tersenyum penuh arti. Keadilan mungkin datang perlahan, tapi di dunia ini, keadilan tak pernah salah sasaran. Dengan senyuman perpisahan, pahlawan kita melangkah pergi, membiarkan para preman itu menyambut takdir kelam mereka. Seseorang berteriak panik menyuruh mengambil senjata. Namun, waktu telah habis. Kawanan monster itu langsung menyapu mereka tanpa ampun. Jeritan pilu menggema di jalanan yang kelam. Dari balik jendelanya, Susakia sang pemengaruh menatap kekacauan itu dengan tegang. Ia mendesah pelan, mengira pemuda pembuat onar tadi pasti sudah lenyap tak berbekas sekarang. Tiba-tiba saja, Lin Fan muncul di jendelanya. Senyumannya yang misterius sukses membuat jantung gadis itu hampir copot. Gadis itu mematung ketakutan. Otaknya berputar keras memikirkan bagaimana pemuda ini bisa mencapai. Lantai 3. Pahlawan kita dengan santainya duduk di atas mesin pendingin ruangan, memberinya waktu sejenak untuk menenangkan diri. Sebuah ide cemerlang melintas. Ia memutuskan untuk mampir setiap hari agar gadis itu tahu dia bukanlah ancaman. Susakia yang terpojok menggenggam pisaunya erat. Erat. Ia sadar tak ada jalan keluar dan bertekad melawan sekuat tenaga. Sementara di kawasan elit, mobil penuh noda merah berhenti mendadak. Diiringi jeritan yang memilukan, pria berkepala pelontos yang kabur dari kantor polisi berlari masuk, melapor pada bosnya bahwa rencana hancur berantakan. Sang ketua geng, Wong Dafu, menghembuskan asap cerutunya dengan tenang dan bertanya apa yang
Sebenarnya, terjadi ia beralasan disergap kelompok lain. Padahal dalam hatinya, ia ingat betul telah kabur demi menyelamatkan dirinya sendiri. Keheningan sang bos membuat nyalinya menciut. Ia sangat tahu betapa luar biasa kekuatan atasannya itu. Dengan tatapan sedingin es, sang bos menekan cerutunya ke dahi pria itu. Bertanya mengapa ia tidak ikut lenyap. Bawahan itu menahan sakit dalam diam. Terlalu takut dieliminasi jika berani melawan kekuatan bosnya. Terbata-bata, ia memohon untuk terus menjadi sopir. Wong Dafu mengusirnya, dan pria itu pun lari terbirit-birit, kini sendirian. Sang bos menyadari ia harus lebih waspada karena ada kelompok kuat lain yang sedang bergerak. Beralih ke apartemen Sinar Mentari, tempat pahlawan kita menetap bersama para penyintas lainnya. Seorang nenek terlihat menanam benih, sambil bergumam ceria bahwa ia akan membutuhkan lebih banyak lagi nanti. Sementara para pria memperkuat gerbang. Pensiunan guru sibuk mengajari Fafi kecil yang cemberut karena harus belajar sains. Gadis cilik itu benar-benar kewalahan menghadapi tumpukan buku raksasa yang harus ia baca. Tepat saat itu, Lin Fan muncul membawa tas sekolah baru yang keren. Menghujani gadis kecil itu dengan pujian, terharu dengan hadiah itu. Matanya berkaca-kaca. Pahlawan kita pun menggoda bahwa ia pasti sangat mencintai pelajaran. Tiba-tiba, bayi di pelukannya menangis kencang. Sang pahlawan terkejut, lalu meminta mantan tenaga medis untuk segera memeriksanya. Nenek yang juga seorang dokter itu bergegas menghampiri, memintanya dengan cemas untuk segera membawa bayi itu mendekat. Tak lama berselang, sang bayi tampak lebih tenang, meski tubuh mungilnya dipenuhi ruam yang mengkhawatirkan. Mantan medis itu mengobati lukanya dengan lembut, bersyukur menemukannya tepat waktu karena kondisinya sangat lemah. Saat ditanya soal namanya, pemuda itu menjawab bahwa buku harian ibunya hanya menuliskan nama Ming Ming. Dokter itu menyarankan agar bayi ini memakai nama belakangnya. Namun, ia menolak halus. Demi menghormati sang ibu, Ibu Vivi menawarkan diri merawat si kecil. Pahlawan kita setuju membagi jadwal jaga sebelum panggilan darurat memotongnya. Pahlawan kita berbalik dengan kaget. Raut wajahnya menegang saat menanyakan kondisi darurat apa yang terjadi. Seorang kakek berteriak panik dari balik barikade, memberi peringatan bahwa jalanan kini dikepung oleh lautan monster. Terkejut luar biasa, ia seakan tak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal ia telah menyapu bersih areanya. Otaknya berputar cepat. Mungkinkah para monster ini telah berevolusi dan mulai memiliki kecerdasan buatan sendiri? Pada detik mendebarkan itu, sebuah truk melaju ugal-ugalan, memancing gerombolan besar monster buas di belakangnya. Pria berkacamata di dalamnya membunyikan klakson tanpa henti. Kakek menjelaskan, ia sengaja membuat keributan untuk memancing monster menjauh. Mengintip dari celah barikade, sang pahlawan membenarkan cerita itu dengan tatapan serius. Menyadari betapa gilanya aksi tersebut, merasa situasi aman, sekelompok penyintas perlahan keluar dari toko tersebut untuk mengumpulkan perbekalan hidup. Namun lewat layar keamanan, para lansia itu menyadari truk tersebut memutar balik dan kembali menuju arah mereka. Pemuda itu kebingungan melihat manuver aneh si sopir. Tanpa disangka, truk itu justru melesat lurus ke arah penyintas. Kepanikan meledak saat mereka sadar bahwa pengemudi itu berniat menumbalkan mereka di tengah. Kekacauan! Dalam sebuah kilas balik, sang sopir teringat momen hangat bersama keluarganya di awal hari kiamat. Ia telah berjanji untuk pulang membawa makanan. Namun nahas, saat terkepung monster, sebuah truk tiba-tiba muncul. Dua sosok pria gagah melompat turun, menyelamatkannya dari serbuan monster hanya berbekal perisai dan pipa besi. Sambil berlutut, dia memohon bantuan dan makanan untuk istri serta putri kecilnya di rumah. Tak disangka, sang pemimpin setuju dan membawanya ke tempat aman. Namun, saat melihat istrinya, niat jahat mereka terbongkar dan tragedi pun terjadi. Sementara itu, sang ayah diikat, terpaksa menyaksikan semuanya dengan tak berdaya. Dalam keputusasaan, dia menjerit sekuat tenaga. Namun, tak ada yang datang. Sang istri melawan, tapi akhirnya dijatuhkan dari atap gedung oleh para penjahat itu. Sang istri tak terselamatkan, meninggalkan sang suami hancur lebur oleh kekejaman mereka. Kembali ke masa kini,
Pria itu bersumpah untuk membalas dendam, memastikan para monster itu takkan pernah lolos. Dengan mata menyala, penuh amarah, dia menginjak pedal gas dalam-dalam untuk menabrak mantan rekan-rekannya. Truk itu menghantam dengan kekuatan luar biasa, memicu ledakan dahsyat di depan apartemen. Penasaran dengan suara itu, Lin Fan pun menyelidiki, meski seorang senior mencoba menahannya. Di tengah puing-puing, sang sopir terkepung monster tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, sang karakter utama muncul dan menyuruh para monster pergi agar tidak membuat kekacauan. Pasukan monster itu menatap pemuda tersebut, benar-benar kebingungan dengan permintaan anehnya. Namun mereka mengabaikannya, maju sambil mengaum ganas. Kehilangan kesabaran, dia menghela napas, menyebut nasihat baik percuma, lalu menumbangkan satu monster. Para senior menonton dengan takjub, menyimpulkan pemuda itu adalah prajurit super dan harapan umat manusia. Di luar, tubuh mantan sekutu sang sopir kini bergelimpangan di antara puing-puing kehancuran. Kembali ke markas, sang mantan tenaga medis memeriksa pria itu. Memastikan dia hanya menderita luka gores, dia menjelaskan bahwa kantong udara menyelamatkannya dan cairan merah itu hanya mimisan, membuat pemuda itu lega. Lin Fan lalu menegaskan bahwa kekacauan di luar harus dibersihkan, dan pria itulah yang bertanggung jawab. Korban selamat lainnya terdiam, merasa logikanya aneh, namun benar juga, pria itu pun tersadar. Bertanya-tanya apakah dia mungkin telah sampai di surga. Sang karakter utama dengan tenang menjawab bahwa ini apartemen sinar matahari, rumah baru mereka. Lalu, dia menyuruh pria itu membersihkan kekacauan monster sebelum baunya menyengat. Sopir itu memperkenalkan diri sebagai Chen dan memohon untuk menyelamatkan putrinya dari markas penjahat. Namun pahlawan kita menghentikannya, bertanya, apakah dia berniat kabur? Setelah membuat kekacauan sebesar ini, pemuda itu lalu mengajukan kesepakatan. Chen harus membersihkan jalan, dan sebagai gantinya, dia akan menyelamatkan putrinya dengan bayaran. Tak lama kemudian, Lin Fan berjalan bersama gadis kecil itu, yang bertanya apakah ayahnya benar-benar mengirimnya. Dia mengangguk, menambahkan bahwa ayahnya membayar 100 yuan untuk misi ini. Membuat gadis kecil itu kebingungan. Dari balik jendela, sang selebritas internet, Sushi Au, terkejut melihat pemuda itu muncul lagi. Dia pun kesal menyadari kali ini pemuda itu membawa seorang gadis kecil tak bersalah. Sang karakter utama lalu mendongak, menyadari wanita di jendela itu sedang mengawasinya dengan saksama. Dengan senyum ceria, dia melambaikan tangan pada wanita yang memperhatikannya dari atas sana. Sushi sangat ketakutan melihat senyumnya. Yakin, dia adalah orang gila berbahaya. Penuh kepanikan, dia buru-buru menutup tirai dan bersembunyi secepat mungkin. Wanita itu menangis, mengira dia telah menculik gadis cilik itu dan meratapi nasib buruknya. Pahlawan kita merasa reaksinya sangat aneh. Bertanya-tanya apakah kiamat ini telah menghilangkan akal sehatnya. Dia pun mengabaikannya dan menasihati gadis kecil itu agar menjauhi orang-orang yang aneh. Sementara itu, kelompok perpustakaan berkendara di jalanan sepi dan melihat sekawanan monster. Tiba-tiba, seorang pria di dalam mobil terkejut bukan main melihat pemandangan di luar. Sang pemimpin kelompok dari kursi belakang langsung bertanya pada rekannya apa yang sedang terjadi. Pria itu menunjuk pahlawan kita dan gadis kecil yang berjalan santai di seberang jalan. Mereka asyik melihat-lihat etalase, dan sang pemuda menawarkan sebuah boneka kepadanya. Ketua tim sangat cemas, tahu bahwa jika para monster menyadari mereka, bahaya besar menanti. Dia menyuruh sopir membunyikan klakson demi memancing monster itu menjauh dari mereka berdua. Namun bukannya suara klakson, kelompok itu malah mendengar alunan musik anak-anak, membuat mereka kebingungan. Sang pemuda dan gadis itu menyalakan mainan kaktus bernyanyi untuk menarik para monster. Alunan ceria itu langsung merebut perhatian setiap makhluk buas di sana. Sebagai tanggapan, gerombolan monster itu langsung berlari kencang menuju sumber suara tersebut. Monster-monster itu sama sekali mengabaikan mobil, lalu bergegas menuju toko tempat kedua orang itu berada. Pria di mobil mengeluh bahwa pemuda itu mengelabui mereka dan menarik semua monster kepadanya. Kelompok itu menyadari mereka kini terkepung dalam situasi yang sangat gawat. Jauh di markas gurun pasir, seorang ilmuwan mengumumkan hasil uji coba dari kristal monster itu. Ilmuwan itu mengungkapkan bahwa zat kristal ini misterius, lalu menanyakan tingkat kestabilannya.
Peneliti lain menjawab bahwa kristal itu sangat stabil dengan lapisan pelindung yang luar biasa tangguh. Kepala penelitian menghela napas. Dengan peralatan terbaik pun, fungsi kristal itu masih menjadi misteri. Dia lalu bertanya, apakah markas penyintas lain telah berhasil mengumpulkan kristal ini? Sang asisten menggeleng pelan, menyimpulkan bahwa benda langka itu hanya dimiliki monster. Tingkat khusus, sang ilmuwan tersentak cemas. Ini bukti nyata para monster terus berevolusi, menelan masa depan dalam ketidakpastian. Beralih ke atap gedung, seorang pemuda berambut biru bersorak girang merayakan pencapaian besarnya. Ia mengangkat sebuah kristal merah, persis seperti kisah novel fantasi. Ia berhasil merebutnya dari sang monster. Kilap ambisi terpancar di matanya. Ia berniat menyerap kekuatan kristal itu untuk menjadi penguasa absolut di era kehancuran ini. Tanpa ragu ia bersiap menelan kristal penambah kekuatan itu demi mengklaim takdir yang sangat ia idamkan. Ia berteriak lantang akan menjadi penguasa mutlak dunia baru dan bisa menaklukkan gadis manapun yang ia mau. Namun sedetik kemudian, pemuda itu terdiam kebingungan. Tubuhnya sama sekali tidak merasakan perubahan apapun. Rasa kesal langsung menyelimutinya. Mengapa kristal ini sama sekali tidak berguna? Sangat jauh berbeda dari janji buku-bukunya. Tiba-tiba, rasa sakit luar biasa menusuk perutnya. Senyumnya mengembang. Mengira kekuatan kristal itu akhirnya mulai bereaksi. Ia berguling menahan penderitaan luar biasa di tanah. Yakin bahwa setelah siksaan ini, masa depan yang gemilang telah menantinya. Namun seketika, cairan pekat tiba-tiba menyembur hebat dari mulutnya dalam jumlah yang sangat mengerikan, terkapar tak berdaya di tanah. Ia menjerit histeris menolak nasibnya. Tak sudi hidupnya berakhir secepat ini. Dan begitulah, pemuda penuh ambisi itu menemui akhir yang menyedihkan. Tumbang sendirian di atap gedung yang sunyi. Kembali ke kondominium Sinar Mentari. Seorang ayah akhirnya bertemu kembali dengan putri kecilnya dalam pelukan yang sangat menggarukan. Ibu Vivi tampak cemas melihat tubuh Lin Fan dipenuhi noda kotor. Namun pemuda itu tersenyum riang, menyebutnya hanya sisa cairan monster. Sang mantan tentara memuji efisiensi luar biasa pemuda itu. Lalu mengingatkan sang ayah untuk segera membayar jasa penyelamatannya. Dengan wajah sedikit canggung, ayah gadis itu menyerahkan selembar uang 100 kepada pahlawan kita. Lin Fan menerima uang itu dengan senyum cerah. Berkata tidak perlu berterima kasih karena ini murni pekerjaannya. Ia menjelaskan bahwa uang itu adalah bayaran di muka. Membuat sang pendatang baru sangat terkejut melihat pahlawannya benar-benar menerimanya. Pria itu lalu berbisik pelan kepada sang pria tua. Merasa ada yang sedikit aneh dengan situasi konyol ini. Namun sang pria tua menjelaskan bahwa membayar sebuah jasa adalah fondasi keteraturan. Satu-satunya cara memastikan masa depan mereka. Pria tua lainnya ikut menimpali. Awalnya mereka mengira tokoh utama kita sudah gila. Tapi kini mereka memahami visi besarnya. Penghuni baru itu semakin kebingungan. Meski entah mengapa setiap kata yang terucap terdengar begitu mendalam dan berwibawa. Tiba-tiba, dentang keras menara jam bergema membelah kota. Suara itu sukses merampas perhatian semua orang. Kelompok itu langsung mengenali suaranya dengan cepat. Mereka menyimpulkan seseorang pasti telah memperbaikinya untuk memancing para monster. Salah satu pasangan tua memuji tindakan heroik penyintas itu, meyakini bahwa harapan masih benar-benar ada. Di sisi lain, lautan monster bermata merah menyala, mulai memenuhi setiap sudut jalanan kota. Dentang lonceng itu sukses memikat perhatian kawanan monster, membuat mereka berlarian beringas menuju sumber suara. Di dekat menara, kelompok perpustakaan merayakan rencana brilian ketua mereka. Namun sang kapten memberi peringatan tegas bahwa taktik pengalih perhatian ini punya batas waktu. Dengan tatapan tajam ia memerintahkan pasukannya bergerak. Mereka hanya punya waktu 2 menit untuk merampas semua persediaan. Namun seketika, mobil kelompok itu tiba-tiba terangkat melayang ke udara oleh sebuah kekuatan misterius yang sangat dahsyat. Salah satu pria berteriak ketakutan melihat ini dan memperingatkan ketuanya untuk segera waspada. Sosok monster hijau raksasa berotot tiba-tiba muncul, mengamuk brutal menghancurkan monster-monster lain di sekitarnya. Makhluk mengerikan itu melempar monster kecil dengan sangat mudah, membuka jalan layaknya seorang penguasa.
Monster hijau raksasa itu lalu melompat sekuat tenaga menuju menara jam dengan ketangkasan luar biasa. Makhluk itu merayap cepat menuju puncak bangunan. Setibanya di puncak tertinggi, monster mutan itu melepaskan raungan penuh amarah, bersiap menghancurkan apapun yang menghalangi pandangannya. Tanpa sedikit pun keraguan, ia meninju menara jam dengan kekuatan yang sangat dahsyat hingga hancur berkeping-keping. Bagian atas menara meledak menjadi puing-puing bertebaran. Benturan hebat itu menghempaskan badan jam hingga terlempar jauh, terduduk lemas di tanah. Kelompok perpustakaan hanya bisa menatap hancurnya rencana mereka. Sang ketua kehilangan seluruh harapannya, meragukan apakah sisa peradaban ini bisa bertahan. Kembali ke suasana kondominium. Salah satu penghuni meratapi harapan yang lenyap begitu cepat. Tapi sang mantan tentara dengan tegas menyatakan bahwa mereka pantang menyerah karena harapan sejati masih bernapas. Ia lalu menatap sang tokoh utama, menjelaskan bahwa harapan harus dicari dan diwariskan kepada mereka yang membutuhkan. Pria tua itu melanjutkan pidatonya yang berapi-api. Seorang pemimpin harus menyatukan semua kekuatan demi kemenangan. Namun tokoh utama kita hanya memasang wajah polos, mengaku tidak paham sepatah kata pun dari sang kakek. Menyadari kalimat filosofis tidak akan mempan, sang pria tua memutuskan untuk memakai bahasa yang paling dimengerti pemuda itu. Dengan licik, ia menawarkan pekerjaan paruh waktu. Sebuah misi berbayar untuk mencari para penyintas di luar sana. Mata pahlawan kita langsung berbinar cerah mendengar kata uang. Tanpa basa-basi, ia langsung menerima tawaran emas itu. Diselimuti semangat, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, ia melesat pergi, memulai misi barunya. Istri pria tua itu tampak khawatir, namun suaminya meyakinkan bahwa kekuatan pemuda itu berada di luar nalar manusia. Menatap langit yang luas, sang mantan tentara merenung dalam diam. Mungkin saja Lin Fan adalah benteng harapan terakhir bagi umat manusia. Namun di tengah perjalanannya, insting tajam sang tokoh utama berdesir hebat. Ia mendadak menghentikan langkahnya di tengah jalanan yang sunyi. Sebuah mobil melaju secepat kilat melewatinya. Pemuda kita hanya bisa terpana melihat kendaraan super keren itu. Dari dalam mobil, seorang pria berambut ungu menawarinya tumpangan, mengajaknya bergabung agar bisa bertahan hidup bersama. Namun jagoan kita dengan santai menolak. Dia beralasan sedang sibuk bekerja dan sudah punya tempat tinggal. Sang pengemudi pun langsung menginjak gas, melesat pergi meninggalkannya sendirian. Lin Fan hanya menatap kepergian mobil itu dengan tenang, sama sekali tak terganggu oleh kekacauan di sekitarnya. Si wanita di dalam mobil bertanya khawatir, apakah mereka benar-benar akan meninggalkannya? Namun sang pengemudi berdalih pria itu sendiri yang menolak. Lewat kaca spion, dia menatap pemuda misterius itu. Intuisinya berbisik bahwa keberadaannya bisa membawa masalah besar bagi kelompok mereka. Tiba-tiba, segerombolan monster muncul entah dari mana. Sang tokoh utama langsung menyadari gerakan mereka jauh lebih lincah dari sebelumnya. Sambil menggerutu soal mengumpulkan poin, dia pun bersiap bertempur dengan pedang terhunus di tangan. Pahlawan kita menebas kerumunan monster itu dengan sangat mudah. Menatap sisa-sisa pertempuran di tanah, dia mengambil kesimpulan mengerikan. Para monster ini terus berevolusi dan menjadi semakin kuat. Mendadak, jagoan kita berbalik dengan waspada. Insting tajamnya menangkap ada aura yang sangat tidak beres di area ini. Matanya lalu menangkap sebuah tanda bahaya dari jendela gedung. Dia langsung mengenalinya sebagai sinyal permintaan tolong yang mendesak. Di dalam apartemen, seorang wanita bernama Suan bersembunyi dalam ketakutan. Dia teringat saat mendengar suara agennya di balik pintu. Namun anehnya, sang adik juga ikut bersamanya. Tatapan adik sang agen begitu tajam dan penuh obsesi. Instingnya menjerit, menyadari bahwa pria itu berniat buruk padanya. Air matanya menetes memikirkan nasib sialnya. Namun dia sangat yakin bahwa firasat buruknya akan bahaya itu benar adanya. Sementara itu di lorong luar, terdengar suara pria memanggilnya dengan nada meremehkan. Mendesaknya untuk segera membuka pintu itu. Wanita di sebelahnya mengeluh jijik, mengejek senyum pria itu yang sangat menyeramkan. Sang pemuda mulai kehilangan kesabaran menghadapi pintu yang terkunci. Dan penolakan keras kepala wanita di dalam sana. Pria itu lalu mengejek sikap sok sucinya. Tertawa sinis bahwa di tengah kiamat ini,
Tidak ada lagi manusia yang benar-benar suci. Tiba-tiba, pria itu menyuruh rekannya diam. Dia menajamkan telinga, mendengar suara aneh yang datang dari arah luar. Rekannya bertanya panik, apakah itu ulah monster? Namun pemuda itu menggeleng tidak tahu, lalu mengajak untuk segera memastikannya. Tepat saat itu, ketukan keras terdengar di pintu apartemen 1705. Di dalam, Swan semakin meringkuk ketakutan. Berteriak mengusir siapapun yang ada di luar. Amarahnya pun meledak karena mengira itu pria mesum tadi. Dia hanya bisa meratapi nasib buruknya di tengah dunia yang hancur ini. Di luar, jagoan kita mendengar teriakan histeris itu. Dia langsung menebak penghuni di dalam sana sedang butuh bantuan. Dengan sorot mata penuh tekad, dia memutuskan tak bisa hanya berdiam diri. Pahlawan kita harus segera bertindak. Tanpa ragu sedetik pun, jagoan kita menendang hancur pintu baja pelindung itu. Hanya dengan satu serangan yang sangat presisi. Si wanita membeku kaget melihat kemunculan pemuda asing ini. Lin Fan menyuruhnya untuk tenang. Namun wanita yang memegang pisau itu justru semakin gemetar waspada. Sambil tersenyum ceria, sang tokoh utama langsung mengenalinya. Dia adalah pembawa acara tari idola yang sering ia tonton. Namun wanita itu semakin panik. Dia mengancam akan menyakiti dirinya sendiri jika Lin Fan berani melangkah lebih dekat lagi. Pikirannya melayang pada film horor mengerikan yang bisa saja jadi nyata. Pemuda itu mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa dia datang murni untuk penolong. Karena itulah pekerjaannya. Namun, wanita itu masih menatapnya curiga. Mana mungkin ada manusia normal yang bisa menghancurkan pintu baja dengan sekali tendang? Melihat keraguannya, pahlawan kita bersorak dalam hati. Dia tahu bahwa tembok pertahanan wanita ini sudah mulai runtuh perlahan. Momen ini tak boleh disia-siakan. Dia harus memanfaatkan celah ini untuk meyakinkan wanita itu agar percaya padanya. Pemuda itu tiba-tiba mengeluarkan brosur penawaran kondominium cahaya matahari. Dia mendeskripsikan lingkungan fantastis yang dipenuhi orang baik seperti pensiunan dokter dan insinyur. Sebagai jurus pamungkas, dia membanggakan fasilitas pusat kebugaran luar ruangan, beserta kebun asri yang mereka rawat dengan penuh dedikasi. Lalu dia menekan bagian yang paling penting. Harga sewanya sangat murah dan ramah di kantong siapa saja. Si wanita cantik hanya bisa terdiam kaku mendengar promosi aneh itu. Dia menatapnya dengan raut wajah kebingungan luar biasa. Senyum kemenangan mengembang di wajah Lin Fan. Wanita ini akhirnya menurunkan senjatanya. Dengan lembut dia berkata sangat memahami ketakutannya dan membuktikan bahwa kehangatan antar manusia masih ada. Perlahan dan penuh kelembutan, dia menggenggam tangan wanita itu. Lin Fan memintanya menurunkan pisau tersebut dan mencoba menarik napas agar lebih tenang. Dia kemudian menyodorkan brosur ajaib itu ke tangannya, menyarankannya untuk membaca tawaran menggiurkan itu dengan lebih cermat. Sang idola mengambil kertas itu dengan tatapan tidak percaya. Masih dipenuhi rasa curiga, dia bertanya siapa pemuda ini sebenarnya dan apa niat aslinya. Pahlawan kita memperkenalkan diri sebagai agen properti terpercaya. Bahkan jika dia merasa kurang cocok, masih ada segudang pilihan lain yang menanti. Dia mempersilakannya duduk dengan ramah. Dalam hati dia bersorak riang karena berhasil menerobos masuk. Saat wanita itu masih dilanda keraguan, keduanya pun duduk berhadapan. Lin Fan memamerkan DNA apartemen eksklusif yang harga sewanya hanya 1.500 koin sebulan. Namun dia tiba-tiba teringat satu fakta mengerikan. Penyewa sebelumnya adalah seorang gadis muda yang telah tiada di hari pertamanya. Wanita itu membentaknya, mempertanyakan apakah pria ini sudah gila. Mendengar itu, sang pemuda merasa jengkel dan balik bertanya, apakah dia sedang dihina. Sebelum pemuda itu pergi, mening. Dia lalu tersenyum, hanya ingin memastikan apa gadis itu selalu bersikap unik. Membuat pipinya langsung merona. Streamer cantik itu terus meminta maaf. Sungguh, dia tidak bermaksud menyinggungnya. Ini murni salah paham. Pemuda itu lalu tersenyum misterius. Bukankah yang paling aneh itu? Mereka yang telah membuang semua aturan dan logika. Manusia adalah misteri paling menakutkan. Ucapnya, dia hanya berusaha untuk tetap mengikuti aturan lama yang ada. Gadis itu sangat setuju. Dia harus segera pergi dari sini. Apalagi pintu rumahnya sudah hancur berantakan. Tokoh utama kita menawarkan sewa tempat, dan gadis itu langsung setuju.
percaya penuh padanya. Pemuda itu menyuruhnya berkemas. Sebuah permintaan mendadak yang membuatnya kebingungan. Dalam batinnya, streamer itu terheran-heran. Apa pemuda ini kehilangan akal membahas uang di tengah krisis dunia ini? 10 menit berlalu. Dia muncul dengan setumpuk barang. Pahlawan kita melongo. Kau benar-benar membawa itu semua. Gadis itu mengangguk mantap, lalu menatap cemas memikirkan nasib para penyintas lain di lantai bawah. Saat menuruni tangga, dia menyombongkan kekuatan luar biasanya. Gadis itu mencibir, mengingatkan soal pintu rumahnya yang hancur tiba di lantai bawah. Ketegangan memuncak. Pria pengganggu yang mengejarnya tiba-tiba muncul menghadang jalan mereka. Gadis itu tersentak kaget dan bersembunyi di balik pahlawan kita. Membawa pisau besar, pria jahat itu mengancam dengan garang. Menolak membiarkan gadis itu pergi. Lin Fan dengan santai memakai kacamata hitamnya. Lalu menatap pria jahat itu dengan senyuman yang meremehkan. Melalui tatapan super tajam, dia menantang pria itu. Bertanya bagaimana cara dia akan membuatnya menyesal nanti. Dalam sekejap mata, tokoh utama kita melucuti. Senjatanya merebut pisau besar itu tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Pria jahat itu mematung syok kecepatan dan kekuatan pemuda ini benar-benar membuatnya gemetar. Ketakutan luar biasa. Dia sangat bingung bagaimana senjatanya lenyap seketika. Memegang pisau itu, Lin Fan menceramahinya dengan tegas. Mengingatkan bahwa mengancam orang lain adalah pelanggaran hukum yang serius. Baik sang streamer maupun pria jahat itu dibuat terbengong-bengong mendengar ceramah hukum dari pemuda ajaib ini. Dia lalu mengembalikan pisau itu dengan santai. Memberi peringatan, jika diserang, dia pasti akan membalas dan situasinya bisa jadi sangat kacau. Pria itu menggenggam pisaunya dengan gemetar. Otaknya sama sekali tak sanggup memproses kejadian aneh barusan di lorong. Tiba-tiba, rekan si penjahat muncul dari bayangan. Streamer itu langsung mengenali wajahnya, mantan agennya Lu Hong. Gadis itu teringat masa lalu. Agen itu dulu sangat menyayanginya seperti saudara. Tapi kini berubah menjadi sosok mengerikan. Pemuda itu mengajak sang streamer pergi, mengabaikan tatapan tajam dua penjahat itu. Namun, pria itu berteriak penuh amarah, memaksa mereka untuk berhenti di tempat. Pahlawan kita memutar tubuhnya dengan sangat tenang. Dia menatap lurus dan bertanya apa sebenarnya mau mereka. Penjahat itu nekat menghalangi jalan mereka. Dia sama sekali tak sudi melepaskan mangsanya pergi begitu saja. Dia menuduh pemuda itu memiliki niat egois tersembunyi. Tentu saja, pahlawan kita langsung menegurnya keras atas ucapan kasarnya yang tak sopan. Pria itu lalu menggertak sang gadis. Jika dia ikut pemuda ini, nasib buruk akan menimpanya. Dia bersikeras di era krisis ini, tak ada hukum, dan berlindung padanya adalah pilihan terbaik. Streamer itu membalas dengan sangat berani, dia lebih memilih menghadapi akhir dunia daripada bersamanya. Berhentilah bermimpi siang bolong. Amarah pria itu meledak hebat layaknya gunung berapi. Dia menyalahkan sang tokoh utama karena menghancurkan semua rencananya. Dikuasai amarah, penjahat itu menerjang maju membawa pisaunya. Dia siap menyerang pahlawan kita untuk menyelesaikan ini selamanya. Menyaksikan hal itu, sang streamer panik bukan main. Dia menjerit histeris, meminta pahlawan kita untuk sangat berhati-hati. Sang agen tersenyum sinis, mengira ini kesempatan emas menjatuhkan pemuda itu. Namun dengan santai, pahlawan kita melepaskan tendangan telak yang menerbangkan pria itu. Pria itu menabrak pintu kaca hingga hancur berkeping-keping. Melalui tatapan dingin, pemuda itu menegaskan bahwa ini bukan salahnya. Ini murni pertahanan diri mutlak. Gadis itu melotot tak percaya. Kekuatan pemuda ini sungguh mampu menumbangkan lawannya hanya dalam sekejap mata. Sama sekali tak terganggu, pahlawan kita hanya memberi isyarat santai. Dia memintanya untuk terus mengikuti langkahnya meninggalkan tempat kotor ini. Agen itu panik menolong saudaranya. Sementara sang streamer cantik dengan setia mengikuti tokoh utama kita keluar dari gedung tersebut. Di tangga, dia melihat sisa kekacauan itu. Apa kau yang menumbangkan mereka? Tanyanya ragu. Pemuda itu membalas tenang. Itu hanya pertahanan diri biasa. Streamer itu menelan ludah melihat pemandangan itu. Dia baru sadar sepenuhnya, pemuda tampan ini jauh lebih kuat dari dugaannya. Gadis itu sangat penasaran dengan profesi aslinya.
Pemuda itu mengulang santai. Dia hanya pegawai biasa. Sang gadis menatapnya tak percaya. Benarkah dia cuma agen properti? Sambil berjalan berdampingan, dia menjelaskan dengan nada bangga. Pekerjaan utamanya adalah satpam elit yang bertugas menjaga kedamaian dunia. Streamer itu sangat kaget mendengar profesinya. Dengan mata berbinar, dia menggoda. Apa kau juga melayani jasa pesan antar? Mendengar jawaban polosnya, tawa gadis itu meledak ceria. Dia sadar telah menemukan pelindung yang sangat tangguh dan bisa diandalkan. Pahlawan kita kebingungan melihatnya tertawa. Sayang sekali, gadis semanis ini agak konyol. Setibanya di kondominium, sang veteran menyapa hangat. Memujinya karena mulai terbiasa dengan suasana ini. Pria tua itu tertawa bangga melihatnya. Akrab dengan gadis cantik, godaan itu sukses, membuat wajah pahlawan kita merona malu. Pria itu lalu berbisik pelan di telinganya. Dia memberikan petua hangat. Nikmatilah serunya masa mudamu. Selagi kau masih punya kesempatan. Paman itu terkekeh geli. Membayangkan masa depan konyol di mana pahlawan kita sudah keriput, tapi masih gagal merayu wanita. Dalam hayalannya, si gadis menolak mentah-mentah. Sementara Linvan tua mati-matian pamer gaji upah minimum demi memenangkan hatinya. Kembali ke realita. Sang tokoh utama berseru protes. Paman ini bicara omong kosong apa sih? Tiba-tiba, Ibu Vivi memanggil pemuda itu untuk makan bersama penghuni lain. Pahlawan kita lalu memperkenalkan si gadis streamer kepada sang koki dan putri kecilnya, Vivi. Yang sedang bersantai di balkon, gadis kecil itu memuji kecantikan si pendatang baru dengan polosnya. Kakak pasti sangat menyukai kakak cantik ini kan? Pipi si streamer merona merah mendengar godaan itu. Lalu, buru-buru memuji balik bahwa Vivi kecil juga sangat menggemaskan. Selanjutnya, ia memperkenalkan gadis itu kepada sang ahli jaringan beserta putrinya. Tak lupa keempat tetua yang bijaksana. Pasangan lansia itu memuji pesona penghuni baru, menggoda selera luar biasa pemuda kita. Semua orang lalu duduk melingkar, menyantap hidangan hangat yang disajikan Ibu Vivi dengan penuh kasih. Meja kayu itu kini penuh dengan beragam hidangan lezat yang menggugah selera bagi semua penghuni baru. Sang streamer memuji kelezatan makanannya, dan sang koki tersenyum hangat, mensyukuri nikmat luar biasa di tengah krisis dunia. Hati wanita itu tersentuh haru, menyadari keputusannya tidak salah, karena pahlawan kita benar-benar membawanya ke tempat laksana surga. Mantan prajurit itu bertanya, bagaimana ia mengatur pasokan airnya selama ini. Sambil ragu, ia bercerita bahwa air keran tampak jernih. Dan meski awalnya gemetar ketakutan, ia nekat meminumnya dan ternyata tetap sehat. Penghuni lain terkesiap kaget, sebab selama ini mereka hanya berani meminum air murni yang dibawa oleh sang tokoh utama. Sang tetua merenung sejenak, menjelaskan bahwa air dari pusat pengolahan pasti melewati proses panjang untuk bisa menjadi jernih. Dari fakta ini, ia menyimpulkan pasti ada jiwa-jiwa tangguh di sana yang berjuang menjaga mesin. Pengolah air tetap hidup. Pria paruh baya lainnya mengangguk setuju. Cemas membayangkan nasib mereka jika persediaan makanan dan minuman tiba-tiba habis. Pahlawan kita bangkit dengan penuh tekad, mengumumkan bahwa ia akan memeriksa stasiun itu karena hafal betul lokasinya. Gadis streamer menatap cemas, khawatir akan bahaya pergi sendirian. Pemuda itu tersenyum menenangkan, menegaskan bahwa misi ini sangat penting demi menjaga sumber kehidupan mereka. Menghabiskan suapan terakhirnya, pemuda tangguh ini bersiap berangkat. Sambil bercanda mematok tarif 100 poin untuk setiap jasa titipan barang, antusias mendengar tawaran itu. Para penghuni langsung heboh dan riang gembira menitipkan berbagai pesanan kepada pahlawan kita. Penghuni baru itu penasaran apakah dia seorang prajurit super, dan sang paman menjawab penuh misteri. Kau harus melihat kehebatannya dengan mata kepalamu sendiri. Begitulah, sang tokoh utama memulai misi barunya yang mendebarkan. Mengayuh sepedanya membelah angin menuju pusat pengolahan air. Di dalam sana, seorang pria berkepala pelontos bertahan hidup sendirian di tengah kekacauan. Administrator stasiun, Wong Chi, tampak sangat lelah dan kehabisan tenaga. Sambil mengelus anjing setianya, ia berbisik lemah. Merasa batas kekuatannya untuk bertahan sudah berada di ujung tanduk, dalam keputusasaannya,
Pria itu meratap sebagai manusia biasa yang sudah kehabisan akal. Namun, bayangan wajah para penyintas lain yang kehausan seketika menyalakan kembali api. Semangatnya untuk berjuang memompa air kehidupan. Tiba-tiba, anjing cerdas itu melesat keluar ruangan dengan lincah, memicu sebuah nada dering ceria yang menggema nyaring. Suara ponsel yang terikat di leher anjing itu sukses memancing amarah kawanan monster, membuat mereka mengejarnya tanpa henti mengelilingi stasiun. Dari ambang pintu, sang administrator menyaksikan aksi heroik itu, menyesali tubuhnya yang terlalu lemah akibat kekurangan nutrisi. Keberanian anjing kecil itu sukses menggetarkan hatinya. Ia mengepalkan tangan, menolak keras untuk menyerah pada nasib kelam ini. Anjing itu terus berlari membelah lorong dengan nada dering yang menggema, menarik semua monster. Namun tiba-tiba ia berhenti mematung. Instingnya menangkap sebuah hawa kehadiran misterius yang sangat berbahaya di dekatnya. Sesosok monster mutasi tingkat tinggi bertipe lincah muncul di hadapannya, memancarkan aura mengancam yang sangat mengerikan. Makhluk mengerikan itu langsung melesat, mengejar, sementara sang anjing berlari sekuat tenaga demi menghindari cengkeraman taring berbahaya. Terpojok tanpa jalan keluar, anjing malang itu gemetar ketakutan melihat sang monster mendekat. Tepat di detik kritis, pahlawan kita muncul bak kilat dengan sepedanya, menghadang makhluk mutasi tersebut. Benar-benar di luar nurul. Pemuda kita malah melambaikan tangan dengan santai, menyapa sang monster seolah sedang bertemu teman lama di jalan. Monster itu tampak kebingungan dengan sikap si pemuda, lalu langsung melompat ganas dengan cakar tajamnya yang siap mencabik. Pahlawan kita mengelak dengan gerakan anggun, memintanya untuk tidak terburu-buru karena ia sungguh tidak ingin mencari keributan. Ia tersenyum memperingatkan. Jika terus diserang, ia terpaksa membalas, dan akibatnya bisa sangat buruk bagi si monster. Lewat satu tebasan pedang epik yang membelah angin, ia melenyapkan makhluk itu, memberinya 3 poin sistem atas kemenangannya. Sebuah kristal merah bercahaya ajaib tiba-tiba muncul dari sisa tubuh monster yang telah ditaklukkan di lantai stasiun. Pemuda kita menggelengkan kepala pada sisa tubuh itu, bergumam bahwa ia sudah memperingatkan agar jangan menyerang sembarangan. Anjing tangguh itu mendekati pahlawan kita, menggonggong riang seolah mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas penyelamatan tersebut. Pemuda itu mengelus kepala sang anjing dengan lembut, memintanya untuk menunjukkan jalan menuju penyintas lainnya. Keduanya pun melangkah menyusuri lorong gelap bersama-sama dengan nada dering ceria yang masih mengalun. Sambil mengayuh sepedanya perlahan, pahlawan kita menendang mundur para monster di jalanan, melaju penuh gaya bersama teman barunya. Hatinya takjub melihat kecerdasan luar biasa anjing itu, yang menuntun arah sambil lincah menghindari setiap rintangan berbahaya. Hewan pintar itu kemudian membawanya memasuki sebuah ruangan gelap yang dipenuhi barang rongsokan di pusat pengolahan air. Di dalam, sang anjing berputar-putar gembira dan menggonggong penuh semangat untuk menarik perhatiannya. Pahlawan kita tersenyum sambil mengelus bulunya, berjanji akan terus mengikuti kemanapun langkah kecil itu menuntunnya. Anjing pintar itu memandu sang pahlawan kita menuju ruang klorinasi, tempat sang administrator bersembunyi. Di dalam, pria itu meratapi nasibnya yang ketahuan. Hatinya sangat cemas memikirkan keadaan anjing kesayangannya. Kepanikannya memuncak saat menyadari jika anjingnya kembali, takkan ada yang bisa membukakan pintu untuknya. Namun tiba-tiba, sebuah gonggongan keras memecah keheningan, membuatnya terlonjak kaget oleh suara dari luar sana. Dia mengira ini hanya halusinasi semata, merasa sangat mustahil anjingnya bisa berada di sana. Tepat pada saat itu, sebuah suara memanggilnya, membuatnya semakin putus asa, mengira halusinasinya makin parah. Pintu itu tiba-tiba hancur terlempar dengan kekuatan luar biasa, membuat serpihan puing berhamburan ke segala arah. Sang pahlawan melangkah masuk, memperkenalkan dirinya sebagai pemuda baik hati yang mencari penjintas. Pria itu menangis terseduh, sangat yakin ini sekadar halusinasi, karena para monster pasti sudah menerobos masuk. Pahlawan kita segera menenangkannya, meyakinkan bahwa dia kini telah aman sepenuhnya dan tidak ada lagi yang perlu. Ditakutkan, dikuasai gelombang emosi, pria itu langsung memeluknya dan menangis lega karena akhirnya berhasil diselamatkan. Kembali ke kondominium, sang administrator melahap hidangan sungguhan, memuji kelezatan luar biasa dari makanan tersebut.
Dua gadis kecil asyik mengobrol, salah satunya bercanda menyebutnya reinkarnasi bola nasi. Sang protagonis kemudian bertanya pada Faye, mengapa dia memanggil gadis lainnya kakak, padahal usianya jelas lebih tua. Gadis kecil itu lalu berbisik pelan ke telinganya, mengatakan bahwa gadis yang satunya sudah sepenuhnya jinak. Sang anjing tampak kebingungan, mengingat majikannya masih asyik makan biskuit hewan bersamanya pagi tadi. Sang administrator meminta maaf, mengaku dirinya sangat kelaparan, hingga akhirnya makan terlalu banyak. Sang koki menghiburnya, mengatakan bahwa bisa menyantap makanan adalah berkah luar biasa, sehingga dia tidak perlu cemas. Mantan prajurit berterima kasih atas dedikasinya di stasiun, namun pria itu rendah hati menyebutnya sekadar kewajiban. Tuan itu kemudian memujinya karena telah menyelamatkan semua orang, mengingat air adalah harta paling berharga di akhir zaman. Sang pahlawan lalu mengundangnya untuk pindah ke kondominium, berjanji akan mencarikannya tempat tinggal yang nyaman di sana. Pria itu benar-benar kebingungan dengan tawaran mengejutkan tersebut. Sama sekali tidak memahami maksud perkataan sang pemuda. Sang senior menjelaskan bahwa pahlawan kita menjalankan bisnis persewaan dan membayar layanan adalah hal yang sangat lumrah di sini. Sang administrator mengangguk paham. Namun hatinya masih belum bisa mencerna logika ajaib dari komunitas ini. Ibunda Vi meyakinkannya bahwa dia akan segera terbiasa. Dan bahwa Tuan Wong adalah orang yang paling memahami sang protagonis. Pria tua itu memuji keberaniannya yang luar biasa, membuatnya sangat menyukai penghuni baru tersebut. Dia kemudian mengenang seorang kawan seperjuangan pemalu yang rela mengorbankan diri demi menyelamatkan semua orang. Di saat paling genting, prajurit itu berlari membawa peledak dan sendirian menghancurkan tank musuh. Hingga berkeping-keping. Tuan itu berkata, dia menyadari bahwa seseorang akan menunjukkan keberanian sejatinya di saat yang paling menentukan. Sang administrator menyimpulkan bahwa pria tua ini adalah semacam mentor kehidupan, lalu mendengarkan setiap petuahnya dengan sangat saksama. Sang protagonis menawarkannya apartemen seharga 1.400 per bulan dan bertanya bagaimana dia akan membayar. Pria itu tersipu malu, mengaku tak punya uang karena benda itu sudah tidak berharga di akhir zaman. Sang senior kemudian menawarkan diri untuk menanggung biaya sewanya, dan sang administrator bisa melunasinya nanti dengan gajinya. Pria itu makin kebingungan, bertanya-tanya dari mana gajinya akan berasal di tengah dunia yang sedang hancur ini. Dia segera mengalihkan pembicaraan, bertanya apakah pemuda itu tahu cara menghadapi para monster yang berkeliaran di kota. Dengan senyuman penuh percaya diri, sang protagonis menyatakan bahwa dirinya sangatlah kuat, dan semua orang di sini sudah mengetahuinya. Mantan prajurit itu membenarkan pernyataan sang pemuda. Sementara, sang administrator hanya menatap bingung. Melihat ini, para wanita di komunitas itu ikut mengangguk setuju, tersenyum memberikan dukungan penuh. Sang penyiar membatin bahwa pahlawan kita bukan sekadar kuat, ia adalah monster sejati. Sang administrator lalu meminta pahlawan kita untuk menemaninya ke stasiun setiap hari demi melakukan inspeksi rutin. Pemuda itu setuju tanpa ragu, lalu pamit kembali ke kamarnya karena tidak ada lagi hal penting yang harus dikerjakan. Dia kemudian bertanya pada pria tua itu siapa sebenarnya pemuda tersebut, dan sang senior menjawab bahwa dia dan mereka semua adalah pahlawan sejati. Mantan prajurit itu memotivasi semuanya agar bekerja sama membangun komunitas demi masa depan cerah. Sementara itu, di markas gurun, para ilmuwan terus meneliti sosok para monster. Seorang peneliti melaporkan bahwa data dari markas lain tidak menunjukkan adanya reaksi apapun dari kristal tersebut. Ilmuwan lain mengungkap seorang prajurit mengajukan diri untuk eksperimen, namun sayangnya berujung pada kegagalan mutlak. Prajurit itu mulai merasakan kepanasan dari dalam tubuhnya dan tak mampu bertahan lebih dari 3 menit. Selama pengujian berlangsung, dia menyimpulkan tubuh manusia takkan sanggup menahan kekuatan kristal itu. Lalu merangkum tipe-tipe monster yang ada. Pertama adalah tipe kekuatan, yang mampu mengangkat mobil 2 ton dan kebal terhadap peluru biasa. Kedua adalah tipe kecepatan, sanggup berlari hingga 150 km per jam tanpa kenalela. Ketiga adalah tipe penjerit, yang memancarkan suara 120 desibel. Memicu rasa sakit dan mual luar biasa.
Peneliti itu memperingatkan jika suaranya mencapai 160 desibel. Gendang telinga bisa hancur. Kepala ilmuwan meratapi situasi kelam ini. Bertanya-tanya, apakah umat manusia masih memiliki secercah harapan? Di sudut lain kota, beberapa monster berwujud aneh tampak berkeliaran menyusuri jalanan yang sunyi dan terbengkalai. Dari balik jendela, prajurit bernama Gohine mengawasi situasi di luar sana melalui teropongnya. Ia berlindung di apartemennya bersama 5 penyintas lain, termasuk pasangan yang menanti buah hati. Sang suami cemas menanyakan keadaan, namun prajurit itu hanya menatap nanar. Menyadari situasi masih sangat kacau, prajurit itu balas menanyakan kondisi sang istri. Pria itu tersenyum tipis, menyebutkan istrinya sudah membaik, namun waktu persalinannya semakin dekat. Menepuk pundaknya hangat, sang prajurit menenangkannya. Ia berjanji akan selalu ada dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu kelancaran persalinan itu. Kecemasan tetap menghantui. Bersalin di masa kehancuran sangatlah berisiko. Tangisan bayi bisa mengundang banyak monster buas. Prajurit itu kemudian membulatkan tekad pergi mencari perbekalan. Dan rekannya dengan cepat menawarkan diri untuk menemani. Pria tersebut meminta mereka berhati-hati, menyuruh keduanya segera mundur jika bertemu kerumunan monster. Tiba-tiba, temannya memperingatkan tentang sebuah legenda, kisah seorang pendekar pedang tangguh yang terus menyusuri jalanan kota yang hancur. Ia menjelaskan bahwa para penyintas menjulukinya hantu abadi akhir zaman, sebuah gelar kehormatan atas kekuatan serta keberaniannya yang tak tertandingi. Prajurit itu kebingungan mendengar ceritanya, tak memahami gabungan kata-kata aneh yang membentuk julukan misterius tersebut. Kembali ke bangunan rusun, jagoan kita menjalani rutinitas hariannya yang ceria, berpatroli keliling dan menuntaskan pekerjaannya. Mantan prajurit terus menatapnya, merenungkan bahwa pemuda tersibuk itu mungkin harapan terakhir mereka. Di sisi lain, guru pensiunan dengan ceria membantu 2 gadis kecil menyelesaikan soal matematika. Ibunda Vie tampak gembira membantu seorang nenek merawat tanaman di kebun. Dan sang nenek sangat bersyukur atas uluran tangan itu. Sang gadis pembuat konten lalu menghampiri jagoan kita, memulai obrolan ringan sembari menyusuri jalanan. Gadis itu meminta agar ia tak terlalu formal. Dan pemuda kita menyetujuinya dengan senyum ceria. Saat jagoan kita menyebutnya dengan julukan manis, pipi sang gadis langsung merona merah merona. Gadis itu kemudian bertanya penuh harap, mungkinkah kota ini bisa kembali damai? Seperti apa kata Tuan Wong? Ia mengaku dulu pasti tak akan percaya. Namun sejak bertemu kelompok ceria ini, secercah harapan mulai tumbuh. Pemuda kita tersenyum cerah, menyebutkan ia sudah tahu jawabannya, dan keyakinan adalah kunci kesuksesan. Gadis itu lalu penasaran, mengapa ia masih sibuk mencari uang di tengah dunia yang hancur. Sambil tertawa ringan, ia menjelaskan ketakutannya jika tak bisa kembali beradaptasi dengan kehidupan normal saat dunia sudah pulih nanti. Dengan senyuman manis, ia bertanya soal kekasih. Namun, jagoan kita dengan lugas menjawab, tidak. Sang gadis lalu memberanikan diri menawarkan hatinya untuk berkencan. Tapi pemuda itu dengan polos menolaknya. Syok akibat penolakan itu, ia mematung bisu, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia lalu membela diri, mengatakan usianya masih sangat belia, baru menginjak 20 tahun. Pahlawan kita berpamitan dengan ceria, mengumumkan akan membersihkan monster di sekitar demi membuat kota jauh lebih aman. Gadis itu baru tersadar ia berambisi membersihkan seluruh kota. Dan seketika rasa kagum atas visinya pun membuncah. Jauh di sana, sang pemengaruh bernama Sushi diam-diam mengamati pahlawan kita dari jendela kafe tua. Ia terus bertanya-tanya, mengapa pemuda itu sangat berani menghadapi monster dan apakah ada cara menghindarinya. Jagoan kita menyadari tatapannya, lalu membatin sedih bahwa luka batin memang sulit disembuhkan jika hanya mengandalkan obat. Dengan penuh tekad, ia memutuskan membasmi para monster di pertokoan terdekat demi membantu pemulihan mental gadis tersebut. Dari balik jendela, sang pemengaruh panik ketakutan melihat pedang terhunus. Mengira pahlawan kita bersiap untuk menyerang dirinya. Mengingat janjinya dulu, pahlawan kita memutuskan harus selalu memberikan senyuman ceria setiap hari. Ia pun melemparkan senyum lebar yang justru tampak mengerikan ke arah gadis yang sedang menatapnya dari kejauhan.
Gadis itu sangat ketakutan melihat senyumannya hingga ia langsung jatuh terjengkang ke belakang. Yakin ia memiliki niat yang jahat.